belakang nih jadinya. Sini Mbak nih. Ya. Oke. Sip. Udah. Sip, Budi. Ayolah, buka. Tutulok dulu. Boleh. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan, kawan-kawan yang masih bisa menyempatkan dirinya hadir pada kesempatan hari ini. Amin. Alhamdulillah. Kita seperti biasa diskusi tentang tokoh, di mana pada saat ini kita akan mengangkat salah satu tokoh pemerintah, yaitu Agus Mustafa. Insinyur Agus Mustafa, di mana yang akan dibahas di sini mengenai buku beliau yang berjudul Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Ini menjadi satu bahan renungan yang cukup menarik untuk kita diskusikan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan dari diskusi pada hari ini bisa menghasilkan suatu ilmu yang manfaat buat kita, sehingga kedepannya kita bisa lebih siap lagi untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kedepannya semakin maju dan semakin memaksa kita untuk lebih berpikir keras. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau sebagai suri tauladan dan sekaligus sebagai lentera pembimbing kita yang mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, dari zaman unta menuju zaman kereta sampai sekarang zaman Toyota. Itu saya di sini tidak akan berpanjang lebar, cuma akan sedikit menyinggung tentang Insinyur Agus Mustafa, yang mana buku karangan beliau tidak hanya ternyata akhirat tidak kekal, namun masih banyak juga buku-bukunya seperti yang saya pegang ini. Adam tak diusir dari surga, dan juga ada ternyata Adam dilahirkan. Itu buku-buku yang sangat menarik sekali untuk kita diskusikan. Nah, pada pagi hari ini kita sudah bersama pematerinya yang nanti akan membahas tentang ternyata akhirat masih tidak kekal. Ini akan nanti disampaikan tentang apa sih, kenapa sih Agus Mustafa memiliki pandangan seperti ini, dilatar belakangi oleh apa gitu. Jadi saya langsung persilakan kepada pemateri Bung Hasani Mubarok. Yes. Dari dakwah ya? Dari dakwah ya? Dari Sudin. Satu pondok ya? Dia adik tingkat saya, bukan saya mengungguli. Bukan adik angkat ya? Namun pemikirannya dan wawasannya di atas saya. Di bawah saya. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Bang Sinawin yang telah memberikan saya kesempatan, juga kepada Bang Aswan dan rekan-rekan yang lain yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengalaman lah istilahnya, karena saya sudah membaca buku ini tahun yang lalu. Udah hatam berapa kali itu? Saya pernah membaca buku ini tahun yang lalu dan sudah pernah mendiskusikan dengan beberapa rekan-rekan jadi tim santren. Walaupun diskusinya ibaratnya diskusi tradisional, artinya Kamaran yang kuat suaranya menang. Itu dukung rimba ya. Nah, ya. Yang kurang sampai putus teriak-teriak menang. Baik, saya di bagian depan ini Pak Agus Mustafa sedikit memberikan pengantar ketika menceritakan bahwa buku ini telah kontroversi selama 9 tahun. Artinya buku ini semenjak dikeluarkan dari 2004 sampai 2012 kemarin kontroversi. Dan di bagian depan ini beliau mengatakan bahwa kali ini yang dulunya buku ini ketika mencuat keluar pada tahun 2004 yang diantar langsung oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus. Beliau di sana memberikan pengantarnya itu memberikan kebebasan berpikir Gusmus ya. Gusmus memberikan kebebasan berpikir kepada kaula muda, dan yang paling perlu dicatat di saat ini adalah keberanian Pak Agus Mustafa untuk berpikir kritis. Keberanian Pak Agus Mustafa untuk berpikir kritis dan membangun ribuan diskusi terkait buku ini.
Itu yang diapresiasi oleh Gusmus terkait kesimpulan akhir kita nanti gimana setelah membaca buku ini. Kemudian setelah 9 tahun itu beliau mengatakan bahwa buku Akhirat Tidak Kekal, awalnya judul cetakan pertama adalah Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Kemudian pada cetakan-cetakan selanjutnya ditambah ternyata akhirat, ditambah masih ternyata akhirat masih tidak kekal. Ini artinya Diperkuat lagi ya. diperkuat. Artinya Pak Agus Mustafa benar-benar konsisten dengan ini, walaupun diserbu ribuan cendekiawan, ulama, santri yang mengatakan bahwa Pak Agus Mustafa ini udah melenceng, Pak Agus Mustafa udah sesat. Bahkan ada yang mengatakan, Pak Agus, wanita Anda itu sebenarnya siapa? Rasulullah apa setan? Seperti itu. Nah, kalau Anda ingin baca lebih lanjut, silakan baca di sini. Ada kutipan dari Idris Ahmad. Kalau tidak salah beliau itu salah satu staf pengajar di Sidogiri. Kemudian ada buku lagi yang mengkonter buku ini yang ditulis oleh saudara Ahyad Ahmad, juga penulis Sidogiri. Kemudian artikel-artikelnya Ustadz Busyairi Ismail, juga sama-sama santri Sidogiri, yang memberikan beberapa yang membahas beberapa kontradiksi dan kerancuan pemikiran Pak Agus Mustafa dalam buku ini. Kemudian semua itu dijawab dengan tuntas oleh Pak Agus Mustafa dengan perpaduan ilmu yang dilandasi dengan logika yang mapan. Semua itu membuat buku Akhirat ternyata akhirat masih tidak kekal ini, yang dulunya kontroversi ibaratkan gelombang, sekarang hanya menyisakan riak. Artinya sudah semakin sedikit karena Pak Agus Mustafa dapat menjelaskannya dengan rasional. Ini cetakan ke-12. Ini cetakan tahun 2012, berarti sudah buku ini termasuk bestseller karena sudah 23 kali dicetak. 23 kali dicetak dan sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dan sudah sampai sudah menembus mancanegara artinya. Ini buku beliau karena memang benar-benar kontroversi. Untuk itu pengenalan sementara tentang buku ini. Kemudian langkah baiknya ketika kita mulai membahas masalah beberapa argumen, beberapa asumsi ataupun beberapa fondasi pokok pemikiran yang membentuk pemikiran Pak Agus Mustafa hingga beliau sampai pada konklusi bahwa akhirat itu tidak kekal. Pertama-tama di bagian ini beliau bercerita sekelumit bahwa pemikiran beliau ini sudah dicetuskan pada tahun 2000. Pada tahun 2000 tak kala beliau meneliti ayat-ayat konsep kekekalan akhirat. Konsep kekekalan akhirat beliau teliti. Setelah sampai pada kesimpulan pada surah Hud ayat 106 sampai 108 yang mengatakan bahwa langit bumi ini akan abadi mada mati samawati wal ard, selama langit dan bumi itu ada. Dunia akhirat itu akan kekal selama langit dan bumi ada. Di situ letak kegelisahan yang saya katakan dalam makalah ini adalah kegelisahan personal, kegelisahan pribadi Pak Agus Mustafa ketika sampai pada konklusi kenapa kekal mesti disyaratkan gitu. Karena kalau dibahas, kekal itu adalah sebuah kata yang sifatnya final. Artinya bila sesuatu kekal, ya kekal aja, tidak ada syaratnya gitu. Kamu bisa kekal kalau ini kekal juga. Berarti tidak kekal. Karena apa? Ada batasannya. Batasannya apa? Ruang lingkup. Kalau dalam kajian itu ada mutlak, ada mukoyatnya. Mukoyat. Mada mati samawati wal ard, selama langit bumi itu ada, maka akhirat itu ada. Yang jadi kemudian Pak Agus Mustafa membenturkan ayat ini dengan konsep tauhid, yakni sifat bako, sifat ketuhanan, di mana selain Allah adalah fana. Allah hanya yang kekal. Jadi tidak mungkin ada dua kekekalan kalau gitu. Dengan begitu tidak mungkin ada kekekalan. Ini juga pernah didiskusikan oleh grup kajian yang diadakan oleh Pak Agus. Ya. Silakan Beb. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum itu dulu. Sini. Larang. Silakan dulu.
Jadi itu apa tadi bilang? Ya, dua kekekalan. Jadi Di sini, jadi udah. pada intinya tidak ada dua kekekalan. Ini juga pernah didiskusikan dengan salah seorang dosen yang diceritakan di sini, dosen Usuluddin di daerah Malang. Di kediaman Pak Agus Mustafa juga pernah didiskusikan oleh para jemaahnya, yang kebanyakan jemaah Pak Agus Mustafa itu dari yang tua sampai mahasiswa pun ikut juga dalam pengajian beliau. Jadi ketika beliau mencetuskan teori ini pada tahun 2000, maka juga didiskusikan oleh beberapa mahasiswa dengan dosen-dosen bersangkutan. Dan kesimpulannya aneh dan membuat mahasiswa itu makin kritis. Ketika sang dosen mengatakan, oh enggak, kekekalan Allah itu lebih kekal daripada akhirat. Kok ada lebih kekal, ada kurang Itu kekal ya? semakin membuat rancunya pemikiran sang dosen, dikarenakan mahasiswa tadi berarti kalau sesuatu berarti akhirat itu tidak kekal. Dikarenakan sesuatu kekal itu sifatnya final. Itu tadi kekal itu ada bersifat final. Artinya bila kekal ya udah kekal aja gitu. Tidak ada istilahnya disyaratkan. Oh kalau karena ini lebih kekal Allah daripada ini kan gitu. Tidak masuk akal kan ini. Jadi itu letak kerancuan pemikiran Pak. Kenapa Pak Agus Mustafa hingga berkesimpulan Ternyata bahwa akhirat ternyata tidak kekal. Patokan pertama ayat beliau adalah mengutip ayat surah Hud ayat 106-108 yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa langit bumi ini kekal. Di situ ada ayat mada mati samawati wal ard, selama langit bumi selama. Akhirat itu kekal selama ada langit dan bumi. Itu yang membangun fondasi pemikiran dasar Pak Agus Mustafa. Nah, jadi untuk kemudian pada tahap selanjutnya kegelisahan Pak Agus Mustafa setelah mencetuskan teori itu, lalu datanglah berbagai istilahnya serbuan kepada beliau, baik melalui akun email yang langsung dikirim ataupun beberapa artikel, bahkan tulisan majalah-majalah harian di sana, semuanya mengkritik dan terkejut mendengar pendapat kontroversial seperti ini. Setelah itu datang beberapa sanggahan terkait mada mati samawati wal ard. Di situ bagaimana ulama menyikapi terkait bagaimana ulama menyikapi ayat seperti itu. Pak Agus Mustafa bisa menjelaskannya dengan satu catatan yang harus kita perhatikan, bahwa pemikiran Pak Agus Mustafa itu jarang bertendensi pada pendapat ulama. Nah, saya ada menulis beberapa kriteria pemikiran Pak Agus Mustafa di sini. Mungkin nanti bisa perlu diperbaiki intinya, karena tak cukup untuk semalam untuk merangkum pemikiran beliau yang saya anggap brilian lah. Pemikiran brilian itu ke dalam makalah yang hanya 8 lembar dan hanya dikerjakan semalam. Itu pun sambil ngantuk-ngantuk. Mantap. Walidina fiha ma damati samawati wal ard. Ayat berapa, Bang? Masya rabbuk inna rabbaka fa'alu lima yurid. Ayat berapa itu? 106. Saya akan bahas pemikiran Pak Agus Mustafa dulu, bahwa Pak Agus Mustafa memahami ayat ini terlepas nanti pandangan ulama seperti apa ya. Pandangan ulama yang sudah diajukan oleh orang-orang yang kontroversi dengan Pak Agus Mustafa. Mereka mengajukan pandangan ulama seperti ini, pandangan ulama seperti ini. Pak Agus Mustafa cuek kok sama. Yang istilahnya dengan pendapat itu, Pak Agus Mustafa kritis sekali dengan pendapat ulama. Kedua, teori yang membangun fondasi pemikiran Pak Agus Mustafa adalah rekonstruksi ayat surah Al-Baqarah ayat 28 yang berbunyi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Pak Agus Mustafa mengatakan bahwa ada 5 fase kehidupan manusia di dunia. yakni pertama ahyakum kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Pertama kita mati. Kita mati artinya kita semua berada di alam rahim. Artinya belum diberi kesempatan hidup. Ya kan? Amwatan fa ahyakum. Kemudian kita dihidupkan. Ini fase kedua. Summa yumitukum, kemudian dimatikan. Ini fase alam barzakh. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali. Ini adalah
ketika kita dibangkitkan. Summa ilaihi turja'un, dan fase keempat ini yang dikatakan oleh Pak Agus Mustafa sebagai kiamat kubro. Sebagai kiamat kubro. Jadi kiamat suro sangat beda sekali dengan kalau kita sekarang, atau pandangan yang sekarang diasup oleh mayoritas masyarakat, ya, bahwa kiamat suro itu ya seperti tsunami, gempa bumi, itu kiamat suro, kiamat kecil. Namun Pak Agus Mustafa mengatakan bahwa kiamat suro adalah kiamat yang kita berada di fase nomor 4, kiamat di mana kita dibangkitkan nanti. Kemudian kiamat kubro adalah kiamat di mana seluruh muka bumi ini lenyap kembali kepada Allah. Summa ilaihi turja'un, ini adalah fase kelenyapan manusia. Fase manusia kembali kepada Allah, artinya lenyap, tidak ada sisa. Siapapun itu lenyap, tidak ada sisa. Langit dan bumi semuanya lenyap, tidak ada sisa. Artinya kembali sama Allah. Kembali seperti alam turja'un ini, kembali seperti keadaan semula. Kita tidak ada, ya tidak ada lagi. Artinya kita tidak kekal. Seperti itu menurut Pak Agus Mustafa. Artinya summa ilaihi turja'un itu Pak Agus Mustafa merekonstruksi pendapat para ulama bahwa yang dimaksud turja'un itu bukan sekedar kembali. Bukan sekedar kembali kepada Allah, berdiam di sisi Allah, tidak. Tapi di turja'un adalah fase di mana manusia dikembalikan kepada asalnya. Asalnya manusia di mana? Asalnya manusia tidak ada. Langit, bumi, alam semesta tidak ada. Setelah dicetuskan teori Big Bang, sebelumnya tidak ada alam. Ya kan seperti itu. Sebelumnya tidak ada alam. Bagaimanakah teori ini teori ayat ini kemudian disambung dengan teori string ataupun teori entronik yang diasup oleh teori ya? Teori yang diasup oleh Pak Agus Mustafa. Entronik pulsa ya. teori. Soalnya saya semalam nulis tuh ketika pas baca itu kayak tulisan entronik gitu, jadi bayang juga entronik. Ya selamat tahun pulsa. Jadi kemudian beliau setelah merekonstruksi ayat itu, artinya beliau berkeyakinan bahwa manusia ini memang tidak akan kekal. Beliau menguatkan pendapat ini dengan membangun fondasi ketiga, yakni dari M-teori. M-teori ini adalah penyempurnaan dari teori string. Saya tidak paham karena saya cuma baca. Kita cari ini orang-orang fisika yang mendekat ini. Nah. Yang memahami bahwa ya, kita hentikan pemahaman kita di situ dulu. Ini ada saya membahas fase-fase kekritisan Pak Agus Mustafa. Yakni pada fase di mana Pak Agus Mustafa merangkum semua ayat-ayat yang bersentuhan dengan konsep kekekalan akhirat, kemudian dibenturkan dengan masalah tauhid, dan satu ayat surah Hud ayat 106 dan 108. Kemudian satu ayat yang membuat Pak Agus Mustafa mengatakan bahwa akhirat ini bahwa seluruh dunia ini benar-benar akan lenyap, dengan asumsi surah Al-Baqarah ayat 28. Kita sampaikan dulu. Untuk membuka perspektif pendapat Pak Agus Mustafa selanjutnya, kita harus memahami bagaimana Pak Agus Mustafa berkesimpulan bahwa dunia dan seisinya ini akan lenyap. Kita diajukan oleh Pak Agus Mustafa untuk mengetahui teori M-teori ataupun teori string yang mengatakan bahwa dunia ini semuanya berbentuk dimensi. Dunia atau teori dimensi yang lebih dikenal, bahwa kita dunia, alam dunia ini berada pada dimensi ketiga. Di bawah kita masih ada dimensi 2 dan dimensi 1. Di atas kita ada dimensi 4 sampai 10. Dan dimensi 10 ini yang diyakini oleh Pak Agus Mustafa dengan dikuatkan oleh teori string yang mengatakan bahwa dunia ini bukan dunia ini pada dimensi ketiga, bahwa seluruh jagat raya ini tersusun dari dimensi sampai dimensi 10. Sampai dimensi 10. Beliau mengkomparasikan satu hadis yang disebutkan dalam kitab Sunan Tirmizi, di dalam Muslim juga disebutkan bahwa ketika Rasulullah memberikan sebuah analogi sederhana tentang dunia, perbandingan dunia dan akhirat, beliau memasukkan jarinya ke laut, samudera yang luas, dimasukkan jemarinya, kemudian ada setitik air menetes dari jari beliau. Lalu Rasulullah bersabda, apa kata Rasul? Inilah perbandingan dunia dan akhirat. Setitik air ini adalah dunia, sedangkan akhirat adalah hamparan yang luas ini. Begitu, hamparan yang luas. Di situ Pak Agus Mustafa berkesimpulan
bahwa Rasulullah telah menganalogikan dan memberikan isyarat kepada kita bahwa dunia itu, ketika kita merujuk pada dua analogi, pada hadis analogi ini, bahwa dunia dan akhirat satu, terbuat dari komposisi yang sama secara material. Artinya tidak ada yang secara material, ketika kita sampai pada dimensi yang teratas, tidak ubahnya seperti apa yang kita lihat seperti ini. Dikarenakan air dengan setetes air yang menetes itu adalah sama-sama komposisinya, sama-sama air, sama-sama mengandung C2O. C2O. Apa tuh? Mungkin gitu. Saya lupa juga. Nah, IPA tuh. Nah, jadi beliau berkesimpulan bahwa alam dunia dan alam akhirat komposisinya sama. Yang kedua, masalah kadar ataupun kapasitas alam dunia dan akhirat yang sangat jauh berbeda. Ini menurut beliau menguatkan teori string yang mengatakan bahwa satu dimensi adalah satuan dari dimensi lain. Dunia yang berada pada dimensi ketiga dibangun oleh satuan ribuan daripada dimensi dua. Kemudian akhirat yang kemudian pada dimensi yang selanjutnya, dimensi ketujuh, adalah dibangun oleh ribuan dimensi 6. Jadi seperti itu, seperti air tadi, setetes dan berkembang seperti ini adalah satuan dari, sebenarnya kalau begini adalah setetes air. Semuanya substansinya adalah tetes, dan berkesimpulan seperti itu Pak Agus, bahwa dimensi dunia yang kita lihat sekarang ini, langit, atmosfer, kemudian seluruh yang jagat yang dapat kita lihat, itu adalah pada dimensi ketiga. Di atasnya dimensi keempat, 5, 6, ke-7 adalah satuan, artinya lebih besar daripada dimensi alam dunia ini. Dan beliau yakin, kenapa Rasulullah mengatakan seperti ini? Tak lain karena Rasulullah sudah pernah sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini diyakini sebagai tempat dengan dimensi 10, tempat yang sangat tinggi. Tempat dimensi 10, tempat yang sangat tinggi. Pak Agus Mustafa mengatakan itu, bahwa dunia ini dalam tatanan dimensi. Jadi dapat kita pahami teori Pak Agus Mustafa ini ketika membangun seperti itu dengan berkesimpulan bahwa sekarang surga dan neraka sudah ada. Surga dan neraka sudah ada. Kenapa beliau berkesimpulan seperti itu? Karena tidak mungkin setetes air itu ada tanpa ada setetes ribuan air yang ada di samudera juga. Ya, perlu dicatat. Karena ini air satu kolam ini tidak akan pernah ada kalau tak bisa diteteskan. Artinya kalau tidak ada setetes, Tidak berawal dari setetes. tidak berawal dari setetes, itu artinya. Maka beliau berkesimpulan bahwa alam dunia sekarang yang merupakan setetes air ini sebenarnya dan alam yang berdimensi 10 jauh sudah berada sebelumnya. Nah, jadi ada secara ketika setetes itu ada, maka semuanya itu ada. Artinya alam dunia ini, teori Big Bang bukan hanya sekedar teori yang menghasilkan tata surya gitu, tapi juga menghasilkan galaksi-galaksi dengan dimensi yang lebih tinggi, bahwa akhirat ini terjadi di alam semesta, bukan di tempat lain. Akhirat terjadi di alam semesta ini. Itu kesimpulan beliau. Setelah surga dan neraka ada, nah ini membantu kita untuk memahami ketika Pak Agus Mustafa mengajukan sebuah probabilitas hancurnya bumi, kematian bumi. Ya, kita akan sedikit membuka pandangan Pak Agus Mustafa terkait apakah mungkin bumi ini akan mati. Bagaimana saintifik kalau secara tasawuf kita mengimaninya? Kita iman bahwa langit, bumi, alam semesta akan hancur. Namun bagaimana saintifik menyikapinya? Beliau mengajukan beberapa pendapat para pakar bahwa dunia, alam semesta seluruhnya sekarang dalam keadaan berkembang. Ya, ini dibuktikan oleh para astronom bahwa antara satu galaksi dengan galaksi yang lain saling menjauh. Antara satu bintang dengan bintang lain saling menjauh. Begitu juga dengan seluruh partikel
yang terhampar luas di angkasa setelah peristiwa Big Bang. Big Bang itu kan awalnya dari satu letupan besar. Gitu ya. Ya kan? Yang awalnya segini terus berkembang dan menciptakan ribuan galaksi lain. Menciptakan ribuan galaksi lain dan partikel-partikel luar angkasa yang maha dahsyat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita sampai ke sana. Ini jadi astronom. Jadi terus berkembang. Probabilitasnya yang ditanyakan oleh Pak Agus Mustafa, sampai kapan alam ini akan terus mengembang? Sampai kapan alam ini akan terus mengembang? Bagaimana saintifik menyikapinya? Karena ini dalam tasawuf tidak dikaji. Tasawuf hanya mengkaji, ya alam dunia akan hancur. Tapi yang mengkaji perkembangan dunia, yang dikuatkan oleh dalil-dalil Al-Quran, ya, dalam Al-Quran itu diceritakan bahwa alam dunia ini awalnya kalian itu satu, ya. Fafataknahuma. Intinya seperti itu. Awalnya mereka itu rekat. Awalnya bumi dan langit itu satu. Ya seperti itu. Kemudian dia terus berkembang. Inilah yang dipakai oleh orang bahwa teori bahwa alam semesta ini mengembang. Mengembang ini bukan dengan pergerakan yang sangat sporadis, tapi secara perlahan dan pergerakan perlahan ini tak lain karena adanya gaya gravitasi inti semesta yang sangat kuat. Artinya bagaimanapun berkembangnya seluruh tatanan alam semesta, partikel-partikelnya itu, namun tidak akan pernah lepas kontrol. Tidak akan lepas kontrol untuk sementara ini oleh gravitasi yang terus membuat pergerakan ini seperti ada rem. Ibaratnya seperti ini. Bedanya ketika kita melempar sesuatu. Ini ibaratkan seperti ini. Ketika kita melempar kaset, mungkin kita pernah melempar kaset. Itu kan dengan cepat kaset itu melayang jauh tanpa kontrol. Tapi ini ibaratnya kita melempar sebuah kaset, kita ada remote-nya. Atau gini aja. Pesawat helikopter. Itu Pak. Pesawat helikopter ketika dia dibiarkan terbang, pesawat-pesawatan ya kan, maklum di dalamnya tak ada awaknya. Jadi dia bisa nyasar kemana-mana tanpa ada remote controlnya. Dan remote control inilah yang dikatakan sebagai gravitasi yang mengontrol pergerakan helikopter ini agar tetap berada pada porosnya, tidak melenceng kemana-mana nanti. Tapi sejauh apapun, secanggih apapun kontrol itu, tetap sehebat apapun kontrol mainan helikopter itu, tetap aja memiliki batasan daya tarik. Mungkin saya punya helikopter mungkin hanya bisa terbang segitu. Ketika jatuh namanya di atas yang itu, atau dihalang oleh gedung yang besar, sudah sampai situ aja gitu. Jadi seperti itu. Jadi ataupun dalam jarak yang sangat jauh, saya helikopter di sini tapi remote-nya di sini, tapi helikopter saya udah sampai Sungai Jawi. Kan jauh. Jadi udah tak terkontrol. Jadi kemungkinan bahwa pengembangan ini ketika sudah mulai mengembang begitu jauh tidak terkontrol. Jadi ketika mencetuskan teori dimensi, Pak Agus Mustafa menggambarkan dunia alam semesta ini ibaratkan kurva. Jadi ini dimensi 10, dimensi 9, dimensi 8, dimensi 7, 6, 5, 3, 2, 1. Jadi ibaratkan kurva seperti ini. Pak Agus Mustafa mengatakan bahwa jadi seperti ini. Berangkat dari tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 kan. Terus jadi dunia ini terus berkembang. Jadi yang berkembang terus, dan setelah lepas kontrol nanti, inilah kemungkinan bahwa benda-benda yang udah lepas kontrol di samping, benda-benda yang udah lepas kontrol, partikel-partikel bumi yang udah lepas kontrol, ini akan menyerang, akan runtuh ke dimensi yang ke bawah. Dan dimensi yang paling bawah itu yang nantinya hancur. Sedangkan benda-benda ibaratnya kan berkembangnya seperti ini. Maka yang lepas kontrol kan cuma bagian tepi. Bagian sini masih kena kontrol. Jadi bagian tepi itu yang tak kena kontrol, ini akan runtuh dan menimpa tarikan yang lebih kuat ke bawah. Yakni bumi yang memiliki gravitasi akan menarik benda-benda ini.
akan menarik benda-benda ini untuk mendekat ke bumi. Lepas kontrol dari atas, kemudian jatuh runtuh ke bagian dimensi terbawah, dimensi ke bawah, yakni bumi dan alam dunia intinya. Makanya beliau mengatakan bahwa ketika lepas kontrol, partikel-partikel di atas ini akan menimpa dimensi ketiga. Tepatnya akan menimpa dimensi ketiga, yakni dengan setelah dimensi seperti ini. Silakan Bang. Jadi setelah lepas kontrol tadi dan dikatakan bahwa dia akan menimpa dimensi yang lebih rendah, tepatnya pada dimensi ketiga. Dan inilah yang menyatakan bahwa yang menyampaikan kesimpulan Pak Agus Mustafa bahwa kiamat itu terjadi hanya di alam dunia. Alam akhirat tidak kena. Karena cuma dimensi ketiga yang kena. Reruntuhan dari samping cuma kena kepada dimensi ketiga. Ya. Yang lepas kontrol dari samping tadi ditarik oleh bumi, karena dia runtuh, ditarik oleh bumi dengan gaya gravitasinya. Ini pendekatan sains. Nah, ditarik oleh bumi dan ini akan menghantam. Karena apa? Gaya gravitasi bumi memang tidak sesuai untuk menarik benda-benda langit, benda-benda luar angkasa dengan dimensi yang lebih tinggi. Akhirnya ketika tidak seimbang antara gaya tarik dengan benda yang akan ditarik, maka yang timbul adalah gerakan yang semacam dipaksakan. Artinya membentur dengan paksa. Tunggu sebentar ya. Halo? Nah. Aduh. Di mana nih? Ini hantu nih. Nanti sebentar ya, Anda masih ada di Taman Dakwah. Kesini kah? Kesini. Ke Taman Dakwah. Kolam dakwah. Ke Taman Dakwah. Kalau tak ngerti taman kolam. Kesini lah sebentar. Anak masih ada acara kesinian. Ya. Berat ya boy. Berat. Pakai sayur. Itu. Jadi setelah disinilah kesimpulan Pak Agus Mustafa bahwa kiamat itu terjadi di alam dunia saja, sedangkan orang-orang di dalam yang ada di luar sana, bukan orang ya, artinya makhluk-makhluk yang ada di luar sana yang berada pada dimensi ke-7 dan sampai dimensi ke-10 tidak mengetahui itu. Kemudian benda-benda itu setelah terjadi sinkronisasi antara daya gravitasi dengan benda-benda langit yang tak mampu ditarik dengan gaya gravitasi bumi, itu mengakibatkan sebuah daya tarik yang tak sesuai dengan bendanya. Artinya sekuat apapun daya tarik itu malah makin membuat benda itu mengantar. Artinya tidak sesuai. Karena berat, ketika ditarik dia malah bergeser ke sini. Nah, dan itulah yang membuat nanti bumi ditimpa oleh benda-benda langit sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran kan, diceritakan dalam Al-Quran. Bumi bergoncang. Dan disitulah bumi kemudian ditimpa oleh. Ternyata goncangan kena timpa gitu ya. Kiamat 2012 ya. Kiamat 2012 ya. Mungkin kayak gitu juga. Aduh. Menghalangi pemahaman saya yang dulunya bahwa kiamat itu ialah genggaman dewa. Dunia itu digenggamkan oleh dewa dan dihancurkan. Mitologi Yunani. Mitologi. Jadi begitu. Setelah mendapat benturan keras dari partikel-partikel langit itu, maka bumi yang awalnya tadi bundar mirip telur, ya kan? Yang digambarkan seperti itu mungkin ya, nggak tahu juga lah. Yang jelas sih saya tahu sekarang bumi itu hamparan luas. Nah, jadi bumi yang awalnya bentuknya bundar lonjong, setelah ditimpa ribuan partikel dari langit, dari luar dimensi yang begitu kuat, akhirnya membuat bumi itu gepeng. Bumi itu jadi gepeng, baper
dan itulah yang dikatakan sebagai padang mahsyar. Dan anehnya dan hebatnya lagi, teori ini mengatakan bahwa ketika runtuhan ini jatuh, maka dimensi ketiga, kedua, ke-1 itu hancur, luluh lantak. Dan kemanakah dimensi ini? Menempel pada dimensi selanjutnya, menempel pada dimensi 6. Dan ketika dimensi 6 ditempel oleh ini, maka dimensi 6 juga ikut ambruk begitu. Dimensi 6 juga ikut ambruk. Dan begitu selanjutnya, ketika ibaratnya kan seperti ini. Ini ibaratkan alam dunia, dimensi ketiga ditimpa oleh benda partikel-partikel langit, kemudian dengan sendirinya terangkat ke atas karena saking kuatnya. Kayak daya tariknya ini. Iya. Jadi terangkat ke atas dan menempel pada dimensi ke-6. Dan setelah pada dimensi ke-6 ini menempel. Dan setelah pada dimensi ke-6, saya mohon maaf ya kepada rekan-rekan saya. Dan setelah pada dimensi ke-6, maka pergerakan dunia dimensi ketiga yang awalnya tadi bergoncang kuat itu agak aman sedikit. Karena benda yang bergoyang cepat itu kan, ketika mendapat sentuhan sedikit, ibaratnya gasing dan putaran cepat, ketika dia menyentuh dinding, mulai agak pelan, menyentuh dinding lagi agak pelan, menyentuh dinding lagi, kemudian berhenti. Begitulah setelah menyentuh alam dimensi ke-6 yang terbuat alam dimensi ke-5 ya, keempat lah ya. Alam dimensi keempat yang terbuat dari ribuan alam dimensi ketiga, yang artinya ribuan kali lebih besar dari dimensi ketiga. Bukannya segini, maka alam dimensi ke-6 ini ribuan daripada segini. Artinya bisa jadi segini. Dan itu hal kecil, langsung diam, tenang. Tenang, disitulah katanya terjadi padang mahsyar. Kemudian pada tahap selanjutnya manusia, kemudian pada trompet kedua manusia dibangkitkan dari situ, dari alam yang sekarang sudah menyatu pada dimensi keempat. Kemudian terus manusia akan melewati tahap-tahap pada dimensi ini. Pak Agus Mustafa menyatakan bahwa mizan, sirat, terus pembagian kitab ini berada pada dimensi 5. Itu bisa jadi dimensi 4 kebangkitan, dimensi 5 atas setelah kita dibangkitkan, kemudian pembagian catatan amal ini pada dimensi selanjutnya, kemudian mizan dimensi selanjutnya, sampai kita terhenti di dimensi 10. Dimensi 10 inilah fase alam akhirat. Artinya fase alam akhirat. Di fase alam akhirat inilah kita kemudian di situ yang ke neraka silakan, surga silakan. Silakan. Jadi setelah berada pada dimensi itu, setelah terjadi runtuhan dan mengakibatkan manusia berada pada tingkat atas dan mengikuti fase-fase yang terakhir dengan Allah, maka tiba saatnya saintifik yang berbicara bahwa setelah terjadi runtuhan itu, maka langit bumi ini mengerucut. Langit bumi, seluruh alam semesta ini mengerucut. Menyusut. Ya. Setelah lepas landas di bagian tepi, maka yang bagian di samping ini ditarik kembali. Inilah janji Allah. Katanya Allah akan menggulung kembali alam semesta ini sebagaimana Allah kata yusjil lil kutub gitu. Yusjil lil kutub. Bagaikan menggulung kertas. Jadi kertas setelah dibentangkan kemudian digulung untuk menjadi seperti ini lagi. Dibentangkan kemudian digulung. Jadi inilah teori mengerucut, mengembang awalnya seperti kertas dibentangkan, kemudian mengerucut seperti menggulung kertas. Jadi mengerucut, mengembalikan ke keadaan semula, mungkin bisa jadi gitu. Ya. Anggap saja ini teori Big Bang dulu berkembang seperti ini. Ketika bagian tepi tak terkontrol, maka bagian bumi di sini sampai pada fase mengkerut. Mengkerut, dan disinilah berapa miliar tahun ribuan alam dunia ini, maka begitulah lamanya. Ini kan kita berada pada dimensi 10. Makanya tidak heran dimensi 10 yang lebih besar ini adalah juga terbuat
ataupun tersusun dari dimensi ketiga, ribuan kali lipat besarnya dulu. Dari dimensi 4, ketiga 5, 6 mungkin. dan terbuat dari itu tentunya. Artinya lebih besar daripada, dan ini benar konsep akhirat. Bahwa akhirat itu ternyata emang lebih besar dan lebih sempurna. Kalau dunia seperti ini dimensi 3, kalau dimensi 10 akhiratnya tidak terhingga. Ibaratkan setetes air di samudera tadi. Ibaratkan ini nah. Nah, ngambil pikir. Nah, jadi ketika mengerucut artinya ribuan miliaran tahun kita berada di fase akhirat. Lebih lama daripada kita di dunia. Makanya satu hari oleh Al-Quran, satu hari di alam dunia, iya bang, ada satu, bukan, satu hari di alam akhirat, maka berapa ribu hari di alam dunia itu kan? Nah itu. Maka tak heran, karena memang hari-hari di sana memang jauh lebih panjang. Karena apa? Dimensinya jauh lebih besar. Nah, jadi seperti itu. Kehidupan di sana memang lebih sempurna karena memang jauh lebih baik. Walal akhiratu khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Dan abqa itu nanti kita akan bahas kembali. Maksud dari lafaz abqa, Bagus Mustafa, dalam versi Bagus Mustafa. Kemudian setelah seperti itu, ya, mengkerutnya bumi dan mengkerutnya alam semesta. Nah, di mengkerut itulah yang saya anggap ini adalah pemahaman logis Bagus Mustafa yang mengatakan bahwa ketika berada pada fase mengkerut ini semuanya kembali pada asalnya. Nah, yang baik tidak pernah dikatakan buruk. Kalau selama di dunia tidak semua orang suka sama yang baik, ya kan? Artinya Bang Fauzi orang baik, tapi tidak semua orang senang Bang Fauzi, kan gitu. Sebaik apapun orang itu, sebaliknya juga orang buruk, tapi tidak semua orang buruk membenci. Contohnya maling sama maling kan, tidak mungkin saling benci lah, orang satu geng kan gitu. Ataupun sekarang kiai sama kiai, penceramah sama bukan kiai, penceramah sama penceramah, dai sama dai, saling bersaingan. Ini kan nanti setelah terjadi kompetisi akhirnya merasa kalah dengan ini, dengan dai ini, merasa kalah dengan dai ini, akhirnya menimbulkan rasa kebencian. Ini padahal sama-sama orang baik. Namun dikarenakan ada beberapa hal akhirnya terjadi hal-hal yang seperti itu. Ketika di akhirat nanti, ketika fase bumi digulung, alam semesta digulung, maka yang baik tetaplah baik, yang jahat tetaplah jahat. Artinya tidak ada kedustaan lagi karena semuanya dikembalikan pada asalnya. Seiring akan kembalinya alam semesta kepada peraduannya. Jadi yang baik surga, yang buruk neraka. Hanya Tidak dua ada yang pilihan. bisa mengatakan, oh saya tidak mengerjakan seperti ini karena waktu itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu bahwa pada hari itu memang kebaikan tidak bisa dikarang-karang oleh lisan, karena semuanya pada waktu itu bersaksi sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Tangan, kaki, semuanya bersaksi. Baik, oh saya dulu suka seperti ini, udah. Neraka, surga, tujuan itu. Ini pada fase mengkerut. Jadi pada fase mengkerut ini kan namanya mengkerut kan artinya nanti kembali pada asalnya. Artinya seluas apapun dimensi 10 itu pada akhirnya akan sampai pada sebuah titik temu kembali, yakni di mana Big Bang dulu tercipta, maka disitulah kembali akan dibenturkan. Itulah yang oleh Pak Agus Mustafa dikatakan sebagai fase kelima, tsumma ilaihi turja'un, yakni kiamat kubro. Kalau tadi fase keempat ahyakum itu kiamat sugro, tsumma ilaihi turja'un ini kiamat kubro. Setelah menyatu kembali alam dunia dengan langit itu, ya kan? Dengan jarak beberapa miliar gitu kan, partikel-partikel bumi mulai merapat, partikel-partikel semesta mulai merapat kembali, merapat, bukan makin luas alam semesta itu, tapi makin merapat kembali sebab gaya gravitasi. Ini ibaratkan magnet ketika dari sini ke sini jaraknya mungkin masih sedikit responnya,
Tapi ketika mulai dekat, maka akan terjadi benturan yang kuat. Benturan kuat itulah yang mengakibatkan hancurnya alam semesta. Jadi awalnya pelan, ya kan? Perkembangan mengerutnya pelan. Kemudian setelah semakin dekat, ibaratkan makin dekat dia maka kuat langsung membentur. Puas. Nah, jadi seperti itu. Dan ini mengakibatkan sebuah ledakan kembali, Big Bang yang kedua. Nah, ini Pak Gus Mustafa memperkirakan seperti itu, bahwa nantinya akan terjadi Big Bang yang kedua. Semuanya dikembalikan kepada Allah, kita yang udah hidup ini. Kemudian Big Bang yang kedua akan melahirkan manusia dengan makhluk-makhluk barunya lagi. Nah, itu yang mengantarkan Pak Gus Mustafa pada kesimpulan bahwa akhirat memang tidak kekal, masih tidak kekal dalam hidup. Terus ada beberapa hal lagi yang saya perlu kaitkan dengan pemahaman itu, dengan perpaduan saintifik, logika, pendekatan tasawuf modern. Pak Gus Mustafa membangun teorinya dari situ. Jadi beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa alam dunia ini memang tidak kekal, dengan adanya mukjizat matematis samawati wal ard tadi, kemudian dengan dibenturkan pada teori dasar tauhid tentang bako dan fana, ya. Kemudian dibenturkan dengan M-teori yang menyatakan bahwa dunia dalam dimensi, dan di situ kemudian diajukan pula teori Big Bang yang menyatakan bahwa dunia berkembang kemudian mengerut, ya. Kemudian diajukan dengan satu ayat surah Al-Baqarah ayat 28 yang mengatakan bahwa manusia ini kelak akan lenyap dan ini berada pada fase mengerut. Mungkin cuma itu yang dapat saya referensikan dari buku Pak Gus Mustafa. Selebihnya mungkin rekan-rekan sekalian bisa langsung mengecek ulang, membaca kembali buku itu untuk mendapatkan pemahaman yang itu. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ya, cukup menarik sekali ya pembahasan pada pagi hari ini, di mana banyak anak bertanya tentang buku yang dikarang oleh Gus Mustafa tentang ternyata akhirat masih tidak kekal seperti itu, di mana dari latar belakang perpaduan antara ilmu agama, pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan hadis dicoba oleh Gus Mustafa untuk diramu dengan ilmu sains yang coba diramu dengan ilmu sains, menunjukkan bahwa di situ memiliki nilai kualitas yang tinggi dari penciptaan Allah terhadap kita selaku manusia, langit dan bumi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pada saat sekarang ini ya, terkadang kita selaku manusia ini seringkali menelan bulat apa yang diinformasikan Allah kepada kita. Seperti contohnya pada surat Yasin, surat terakhir, ayat terakhir dalam satu Yasin mengatakan kun fayakun. Kita sering menelan bulat bahwa jika Allah berkehendak jadi seperti itu. Namun Gus Mustafa ingin menawarkan di dalam ayat kun fayakun itu Allah tidak hanya memiliki kekuatan mutlak dalam artian kalau Allah berkehendak jadi tidak. Namun Gus Mustafa ketika Allah berkehendak, di situ terjadi suatu proses yang mana proses tersebut melibatkan beberapa faktor hingga menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, ini menjadi suatu kajian yang sangat bagus sekali buat kita, di mana tantangan kedepannya ini kita sebagai sarjana agama tidak hanya melulu dengan kitab-kitab kuning dengan kajian-kajian Islami, namun kita juga menghadapi tantangan zaman di mana pemikiran intelektual Muslim tidak seputar itu saja, namun harus berpadu dengan sains-sains yang berkembang dengan teknologi barat yang makin maju seperti itu. Itu tadi sudah disampaikan, mungkin ada kawan-kawan yang ingin menyumbangkan pemikirannya, silakan. Ya, pertama. Ya kedua lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ya kalau kita kaji dengan pemikiran Pak Gus Mustafa ini yang coraknya memang corak saintis, artinya mengedepankan logika ilmu pengetahuan. Gini, saya menarik memang ketika kita membahas tentang mobil khusus terhadap konstruksi atau kesimpulan konklusi yang coba dibangun oleh Pak Gus Mustafa terkait akhirat tidak kekal. Menarik sebenarnya kalau kita kaji kan dalam sifat 20 itu kan ada istilah baqo ya. Wujud kidam baqo mukhalafatuhu lil hawadith itu kan baqo kekal kan ya. Dan sebenarnya yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah tapi sebelumnya dulu
yang pertama-tama kali ingin saya tanyakan adalah mungkin antum bisa beri gambaran bagaimana riwayat hidup pengetahuan daripada Agus Mustafa agar kita sebenarnya di sini bisa lebih konstruktif kan dalam pantas nanti Pak Agus Mustafa berkesimpulan seperti ini karena dia pernah belajar di sini. Kemudian terkait dengan Bako tadi, bagaimana sebenarnya kan teori tauhid atau pemahaman tauhid sifat 20 dalam hal ini Bako itu sebenarnya menurut perspektif ulama itu memahamkan Bako kekekalan. Sebab kan dalam ayat-ayat Al-Qur'an kan ada beberapa, misalnya dalam surat Al-Bayyinah gitu kan, innalladzina kafaru innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika lahum khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Ya kan? Khalidina fiha itu yang kita garis bawahi kan gitu. Mereka kekal di dalamnya. Nah, apakah ini ada keterkaitan antara kekekalan yang coba dibangun oleh ayat itu dengan kekekalan yang memang menjadi sifat Tuhan dalam hal ini Baqo itu sendiri? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Mungkin saya akan menjawab sedikit, mungkin kalau kawan-kawan yang lain bahkan moderator pun bisa memberikan jawaban dan tanggapannya nanti. Sejauh yang pembacaan saya terhadap buku Pak Agus Mustafa itu memang beliau adalah sedikit sekali tendensinya. Saya akan menguraikan sedikit daripada biografi beliau. Kenapa beliau memiliki corak pemikiran yang seperti itu? Pertama, beliau dari kecil memang sudah akrab dengan kajian tasawuf dan filsafat. Karena ayah beliau Syekh Japri Karim adalah seorang mursyid tarekat pada zaman dulu, pada zaman Soekarno. Mursyid tarekat yang terkenal pada zaman Soekarno. Jadi konsep tasawuf dan filsafat sudah mulai beliau kenal. Apalagi ayah beliau memang seorang yang sufi dan dalam masalah tasawuf dan kajian-kajian filsafat berbau filsafat. Beliau sudah akrab dengan hal-hal kemudian setelah dewasa yang melanjutkan untuk kuliah di Universitas Gajah Mada, konsentrasi jurusan teknik nuklir. Kalau kita tahu teknik nuklir itu pasti bersentuhan dengan teori-teori kimia, fisika, saintifik, teori ini, teori itu dalam jurusan itu, dalam jurusan teknik nuklir pasti akan bersentuhan dengan itu. Jadi tasawuf dan filsafat yang sudah akrab dengan Pak Agus Mustafa sejak kecil, setelah bersentuhan dengan teori-teori mutakhir seperti teori Einstein, mungkin sudah sangat sekali masalah nuklir, terus masalah perkembangan kimia yang lebih modern sangat akrab sekali. Di balik ini beliau suka sekali mengadakan diskusi dengan dosen-dosen ataupun mahasiswa sejamannya yang memiliki pandangan modern, seperti contoh Profesor Sahirul Alim, atau beliau juga sering berdiskusi dengan Said Agil Siroj yang dulu, ya kan? Beliau juga sering diskusi dengan Said Agil Siroj yang kita kenal sebagai pemikir tradisional namun berpandangan modern, ya. Orang tradisional berpandangan modern. Beliau bersentuhan pikir dalam situ. Dan setelah menyelesaikan teknik nuklir, beliau di sela-sela itu beliau juga adalah wartawan tetap di Jawa Pos, harian terbesar Jawa Pos. Jadi kekritisan melakukan analisa dan menuangkan pemikiran baru terkait masalah spiritual dan intelektual. Pak Agus Mustafa itu sangat gencar karena memiliki wadah. Ibaratkan di sini LPM. LPM itu layaknya menjadi wadah untuk mengembangkan pemikiran wacana seputar perkembangan kampus. Nah, dan yang kita sayangkan ternyata wadah seperti LPM ternyata belum maksimal memberikan itu. Sebenarnya dari situ dapat membangun bagaimana Cak Nur dijuluki sebagai lokomotif pembaharuan karena berasal dari seorang penulis aktif di sebuah harian
Nah, di situ beliau menuangkan wacana-wacana. Dari harian itulah wacana-wacana Pak Cak Nur menjadi besar hingga dijuluki sebagai bapak lokomotif membaru Islam. Luar biasa. Nah, dan begitulah Pak Agus Mustafa. Setelah semakin lama makin mahir dalam dunia tulis menulis, wacana-wacana yang dari luar, yang hasil diskusi, kemudian hasil pemikiran beliau yang juga memiliki corak tersendiri dalam tulisan, yakni corak tasawuf modern. Yang mana tasawuf modern ini adalah gabungan dari konsep doktrin agama, teori modern, dan logika mutakhir, logika filsafat yang digunakan. Tiga ini membangun sebuah pandangan yang unik dalam beliau, yang sampai sekarang dikenal sebagai tasawuf modern. Beliau juga banyak merekonstruksi masalah ini, masalah iman-iman, masalah hal-hal yang dianggap prinsip di kalangan kita, direkonstruksi kembali oleh beliau. Adam tak diusir dari surga. Dari dulu saya kecil, sebelum baca buku ini, saya mengatakan bahwa Adam itu memang diusir dari surga, tanpa mempertanyakan lebih lanjut. Namun Pak Agus Mustafa tidak berhenti di situ. Di situ yang patut kita acungi jempol. Terlibat apapun penilaian kita terhadap beliau, beliau tidak hanya berhenti pada satu doktrin agama. Rekonstruksi pemikiran digabungkan dengan filsafat logika, digabungkan dengan teori modern, menghasilkan pemikiran tasawuf modern, ya, gagasan beliau. Jadi masalah apa? Ini masalah ya. Kemudian ya, masalah biografi dulu. Harus biografi singkatnya. Beliau juga pernah bermukim di Mesir. Selama 1 tahun, dan selama 1 tahun di sana beliau belajar mendalam Islam. Beliau tidak ini perbedaan Agus Mustafa dengan pemikir-pemikir kondang lainnya, dengan mana Gus Dur, dengan Cak Nur, Said Agil, ataupun siapa ya, Zuhairi, Ulil Absar dan sebagainya. Kalau mereka semuanya itu adalah pemikir-pemikir pembaharu Islam yang pemikirannya lebih diarahkan kepada hal-hal yang sosial, hal-hal yang bersifat sosial. Namun Pak Agus tidak. Dia ke Mesir belajar untuk meraup pemahaman yang nantinya disebarkan kepada masyarakat Indonesia, bukan dalam sosial tapi dalam tatanan spiritual. Contohnya kita masih sering melihat mungkin Pak Agus Mustafa sering memberikan zikir-zikir akbar ataupun siraman-siraman rohani, karena memang beliau konsentrasinya di situ. Jadi beliau dalam masalah spiritual yang memang sangat spiritual dan intelektual, memang kurang menjurus pada permasalahan seputar sekarang tentang masalah gender. Mungkin beliau singgung, tapi dalam pendekatan spiritual, pendekatan tasawuf, bukan pendekatan kesetaraan internasional ataupun undang-undang HAM ataupun negara-negara maju karena merumuskan HAM, tidak seperti itu. Beliau mengungkapkan bahwa gender, bagaimana Islam memandangnya. Nah, seperti itu. Bagaimana perspektif Islam memandang gender. Itu saya rasa pemahaman Pak Agus Mustafa itu memang patut untuk kita baca, namun jangan lupa ketika baca kita harus kritis juga. Dengan kritis itu kita pertama harus mencatat. Ini saya masih berbicara masalah geografi, kita harus mencatat bahwa Pak Agus Mustafa pertama kurang bertendensi pada ulama-ulama ketika menafsirkan satu ayat, melakukan rekonstruksi satu hadis. Memang kurang bertendensi pada ulama. Artinya beliau lebih mengutamakan apa yang membuat beliau merasa puas terlebih dahulu, kemudian setelah itu benar-benar kuat diajukan kepada masyarakat. Nah, jadi ini ini seputar biografi beliau. Setelah selama 1 tahun di sana belajar, pulang ke Indonesia, kemudian menemukan beberapa karya-karya yang fenomenal lagi kontroversial. Dan masalah apa lagi? Kholidina fiha. Pak Agus Mustafa menyatakan dalam bukunya itu bahwa kata yang paling sering digunakan di dalam Al-Quran untuk menggambarkan tentang konsep, untuk menggambarkan konsep kekekalan akhirat, itu menggunakan 3 redaksi, minimal 3 redaksi. Kholidina fiha, kemudian lafaz abadan, kemudian yang satunya lagi abko.
walal akhiratu khairu wa abqa. abqa. Pandangan ulama mengatakan bahwa abqa memang kalau kita bahas di situ bantahan-bantahannya oleh Mas Farid ada di dialog belakang. Di dialog belakang ini beliau membahas masalah itu, masalah abqa. Bagaimana orang-orang di sini yang tendensinya ke dalam dunia pesantren mengkaji bahwa pendapat mayoritas ulama abqa itu adalah kekekalan yang dikekalkan oleh Allah. Kekekalan yang dikekalkan oleh Allah. Artinya Allah yang berkehendak untuk mengekalkan itu. Jadi abqa. Karena emang abqa itu kan kalau kita lihat itu adalah bentuk kalimat transitif. Mutaaddi dalam bahasa pesantrennya. Ada artinya lain dengan bako. Kalau bako itu artinya kekal. Allah kekal dengan kekekalannya. Allah kekal dengan maha kekalnya Allah. Kekal Allah. Tapi kalau abqa di sini disifatkan untuk akhirat. Akhir kekal, ya. Akhir kekal karena dikekalkan oleh Allah. Dikekalkan oleh Allah. Dan di sini lah para ulama mengatakan ini adalah bukan ulama, beberapa peserta diskusi di sini mengatakan bahwa inilah yang disebut dengan takdir Allah. Allah bisa apa saja membuat sesuatu yang awalnya tak kekal dijadikan kekal oleh Allah. Tapi Pak Agus Mustafa tidak memahami abqa seperti itu. Pak Agus Mustafa mengatakan bahwa abqa di situ sebenarnya menggambarkan kualitas, menggambarkan kualitas bumi. Jadi abqa tidak bisa dikatakan sebagai bermakna dikekalkan. Bisa jadi abqa itu bermakna sesuatu yang ditangguhkan. Sesuatu yang ditangguhkan. Sesuatu yang ditangguhkan artinya pada akhir nanti tidak kekal juga. Itu pendapatnya. Pada akhir nanti tidak kekal juga. Istilahnya antrian terakhir gitu. Ya. Karena emang kalau merujuk pada teori tadi kan, emang perbandingannya emang sangat jauh sekali antara dimensi 3 dengan dimensi 10 sangat jauh. Sangat jauh sekali. Yang ya Allah tidak dijemput. Jadi seperti itu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu. Bang Hosi, kembali kan. Anak-anak tadi aja. Silakan. Jadi dari uraian mengenal masalah abqa, di situ memang ada perbedaan ya. Jadi saya baca sekilas tadi bahwa Allah dan makhluknya atau dengan alam akhirat, bisa saja alam akhirat itu kekal ketika Allah mengekalkannya, seperti itu ya pandangannya. Namun Allah sendiri kekal tanpa ada yang mengekalkan. Bahkan orientasinya bahwa kekekalan yang mutlak itu hanya dimiliki oleh Allah karena Allah kekal dengan sendirinya, sedangkan yang ada di sekeliling kita ini atau makhluk kita Allah, selain makhluk kita Allah yaitu makhluk itu memiliki kekekalan selama Allah mengekalkannya, seperti itu. Dan juga masalah biografi dari pengetahuan latar belakang yang didalami, yang digeluti oleh Insinyur Agus Mustafa, itu menunjukkan ciri khas tersendiri bagi mereka, bagi beliau, sehingga coba pemikiran beliau itu beradaptasi atau diambil dari biografi dari pelajaran dahulu yang beliau ambil. Namun saya tunggu dulu ya, ini pancingan juga buat kawan-kawan untuk merenungi dari uraian-uraian tadi yang disampaikan oleh pemateri. Saya menarik kesimpulan bahwa di sini Insinyur Agus Mustafa itu tidak konsisten dalam mempertahankan teori yang dia coba tawarkan kepada kita gitu. Karena apa? Karena dari pemahaman pertama mengatakan bahwa akhirat itu masih tidak kekal gitu. Namun kebelakangannya itu menunjukkan bahwa ada sedikit pengakuan dari beliau yang mengatakan bahwa pada dasarnya akhirat itu kekal loh, jadi itu, ya kan? Akhirat itu kekal loh, seperti itu. Nah ini menjadi satu kegelisahan bagi saya tersendiri ketika ngasih rangsangan itu sebenarnya. Ya, karena karena pertama tadi kita kan harus berpikir secara kritis seperti itu, tidak langsung menelan bulat apa yang disampaikan seperti itu. Coba kita berpikir kritis. Ternyata memang saya kesimpulan bahwa pada akhirnya Agus Mustafa mengakui bahwa akhirat itu kekal. Bagaimana pandangannya? Ya, baik. Saya rasa tadi Bang Awin baca di bagian akhir belakang tentang kata-kata yang digunakan dalam Al-Quran. Saya tidak sependapat karena Bang Awin hanya baca sekilas. Jadi sudah mau mematahkannya ini. Jadi harus Pak Agus Mustafa sekali lagi tidak memahami kata abqa itu sebagai
sebagai pengkekalan, tidak memahami. Karena Pak Agus Mustafa memandang walal akhiratu khairu wa abqa itu sebagai sekedar perbandingan kualitas. Perbandingan kualitas. Anda dapat merujuk kembali kata-kata itu dan akan dijelaskan lebih gamblang oleh Pak Agus Mustafa terkait masalah itu. Sekali lagi abqa itu menurut Pak Agus Mustafa, menurut Pak Agus tidak menggambarkan bahwa akhirat itu kekal. Karena kekal itu sifatnya final. Terima kasih. Itu tadi bahwa bahwa kata-kata abqa, bahwa kata-kata kekal itu sudah bersifat final. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang dikekalkan dengan muqayyad matematis sama wal ard. Tidak bisa. Nah, jadi itu yang dipahami Pak Agus, bahwa abqa di situ hanya sekedar perbandingan kualitas. Wal akhiratu khairun, akhirat itu lebih baik, wa abqa dan lebih lama. Namun begini ya, coba kita ambil contoh saja. Kenapa kurikulum 2013? Wah, belum Ya, mau pendidikan ya. Angkat tangan. Nah, ini kan kaitannya masuk seperti ini. Kenapa kurikulum 2013 ketika ditawarkan, ketika dilihat oleh anak berbeda ya, sebagai Menteri Pendidikan saat ini, dia langsung mengetok. Kenapa? Karena kebanyakan memang agama tidak bisa dipadukan dengan sains. Seperti itu, ya. Ini yang utama. Nah, sedangkan Agus Mustafa mencoba, atau sudah kita lihat dari karangan bukunya, bahwa beliau menyatukan antara ilmu agama dan sains, di mana akhirat yang oleh para ulama-ulama ya, ulama-ulama kita itu tidak disinggung-singgung karena ada batasan tersendiri yang memang sudah kotinasnya itu ya, gitu. Nah, bisa dikatakan seperti itu, ayatnya sudah koti, sehingga tidak bisa disinggung-singgung oleh kita seperti itu. Nah, namun Agus Mustafa tidak, dengan kenyalahannya coba dikorek walaupun koti dikorek gitu, seolah-olah dia tidak percaya dengan kekotian yang sudah ditawarkan oleh Tuhan seperti itu. Ini bagaimana ini? Jadi ini kan ini timbul juga kerancuan bagi kita. Sebenarnya gini, bagaimana sebenarnya posisi sains dalam Islam, agama Islam mentafsiri ayat-ayat yang memang bagi kita ya pendapat mayoritas gitu kan, itu sudah memang pokoknya memang begitulah dia. Pokoknya pokoknya ya, Win, sebenarnya kalau tadi itu si Anies Baswedan yang mengatakan, berarti saya itu Agus Mustafa itu sejalan dengan Pak Muhammad Nuh. Muhammad Nuh kan menyebutkan berarti agama itu bisa disandingkan dengan sains. Kalau kita yakin gitu kan, saya tuh agak sepakat dengan Pak Agus Mustafa. Yakin tuh tidak boleh yakin buta gitu lah. Harus juga. Nah, kok kita yakin tok gitu. Kita dari kecil sampai sekarang tuh yakin tok ya kan. Dengan Tuhan tuh yakin tok gitu. Enggak ada usaha nyari gitu. Iya, maksudnya coba mendekatkan menggunakan pendekatan itu. Sebenarnya ya pertanyaan baru lagi sebenarnya. Bagaimana sebenarnya seharusnya ketika para ulama ini, kalau para ulama kan menggunakan pendekatan yang sifatnya nakli gitu kan. Kalau ini kan memang jelas akli sentris gitu. Ya, naklinya adalah sekali-sekali sebagai penguat. Ya, sebenarnya bagaimana sih sebenarnya menyikapinya itu? Tanpa mengatasi argumentasi kawan-kawan sekalian, kalau kita pahami bahwa posisi sains di dalam Islam, tidak boleh kalau akidah moderat seperti kita. Ini saya ingin menjelaskan dulu bahwa kultur pemikiran Pak Agus Mustafa, itu saya sangat kagum pada beliau karena beliau itu tidak pernah terikat dengan segala sesuatu. Jadi kalau saya ibaratkan, kalau zaman dulu, kalau pada zaman dahulu kita mengenal Al-Ghazali sebagai seorang pemikir bebas, artinya beliau tidak berpihak pada sesuatu, tapi beliau mengeluarkan pendapatnya sendiri, ya, Ini Imam Al-Ghazali. Beliau dalam satu hal berbeda dengan Imam Asy'ari, ya, tapi dalam hal-hal prinsip beliau sama. Namun Pak Agus Mustafa di sini sama, ya, dengan para ulama. Dengan ini walaupun ada beberapa perbedaan dengan Imam Ghazali, Pak Agus Mustafa sama-sama pemikir bebas. Dia tidak pernah istilahnya dengan doktrin agama tidak pernah dengan pendapat ulama tidak pernah bertendensi. Artinya ketika ulama berpendapat seperti ini, bagaimana beliau sendiri berpendapat menggabungkan dengan sains. Jadi kedudukan sains di dalam Al-Quran sejauh yang kita pahami, bahwa sains tidak boleh melanggar tatanan moral agama yang bersifat qat'i. Ini akidah moderat kita, ya. Ini akidah moderat.
akidah Ahlus Sunnah, bahwa akal dan ilmu akal tidak dapat melanggar wahyu. Akal tidak dapat melanggar wahyu, karena yang mengetahui baik dan buruk itu adalah wahyu. Baik dan buruk adalah wahyu. Sementara akal tidak bisa mengetahui mana baik mana buruk. Ya, kecuali orang Mu'tazilah. Ini saya berangkat dari perspektif Asy'ari. Tapi wahyu bisa memberitahu akal ini baik, ini buruk. Sedangkan posisi sains modern sekarang, kalau kita merujuk pada pendapat Dr. Zakir Naik dan beberapa pemikir-pemikir kontemporer lainnya mengatakan bahwa sains modern, selama dia selaras dengan Al-Quran, maka ini menunjukkan bahwa sains relevan dengan Al-Quran, relevan dengan sains. Sorry. Begitu. Jangan dibalik. Nah, Al-Quran relevan dengan sains modern. Nah, Pak Gus Mustafa berusaha merelevankan ini. Padahal ini masalah yang kan seperti itu. Tapi kan begini ya, coraknya itu nanti larinya seperti coba kita tarik ke pemahaman Hindu, di mana Hindu juga memiliki pemahaman bahwa ada kasta-kasta di atas langit kita gitu kan, ada tingkatan-tingkatan di atas langit sebelum mencapai nirwana. Isi dengan nonton ini kan berat. Dengan nonton berat. Sunggokong boy, sunggokong banget boy. Kaki kita Al-Quran. Nanti saya singgung masalah sunggokong. Aduh. Kalau kan itu kan Nirwana tadi itu kan tetap kekekalan sebagai itu ya kan, bisa aja. Berarti kalau kita kaji lebih mendalam, doktrin ini hampir sama dengan doktrin Hindu Buddha seperti itu. Ini cocok masuk perbandingan agama. Amin. Jadi balik dari sini kayaknya kita pindah jurusan. Jadi kalau terkait masalah nirwana tadi, kalau kita pahami ya, ini sedikit kita mengembangkan wacana apa ya? Nah, kita sedikit berangkat pada sejarah-sejarah kuno. Kalau kita pahami doktrin agama Islam dengan perbandingan, kalau dibandingkan dengan doktrin-doktrin agama sebelumnya, kita mengetahui bahwa agama-agama Hindu, Buddha itu jauh sebelum Islam datang mereka sudah berkembang. Makanya tak heran kalau ada sebagian pemikir-pemikir kontemporer berkesimpulan seperti Benjamin Teldani, seperti Abdul Haq Widyarti, seorang pembanding agama yang hebat. Abdul Haq Widyarti mengatakan bahwa di dalam kitab-kitab agama Hindu, di dalam kitab-kitab agama Buddha, Purana, Upanishad, terus apa lagi, Weda, Tripitaka, dan tingkatannya sampai ke bawah, itu meramalkan keberadaan Nabi Muhammad di situ. Di dalam kitab-kitab agama Buddha. Di sini menunjukkan dan berkesimpulan Abdul Haq bahwa Sang Buddha adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah. Begitu. Bahkan mengatakan bahwa Sang Buddha ini adalah Nabi. Abdul Haq berkesimpulan seperti itu. Nabi cuman gak tingkat di Arab gitu. Nah, Abdul Haq mengatakan bahwa ini adalah Nabi. Karena waktu itu belum Islam bangun, belum ada Islam. Islam kan zaman kita. Tapi konsep ketuhanan Tuhan itu satu, pencipta langit dan bumi sudah dikenal, walaupun waktu itu namanya bukan Allah. Ya. Di kalangan Yunani juga seperti itu. Ya, juga seperti itu. Begitu juga Maka ada yang mengatakan Aristoteles kayaknya nabi gitu. Nah, bahkan bukan Aristoteles, Pythagoras, Socrates. Nah, ini mengatakan bahwa itu dan Kan nabi itu tidak hanya yang 20 kan? betul. Nabi tidak hanya 20, itu Rasul yang 25. Jadi kalau mau dibandingkan dengan tadi bisa saja konsep masalah teori yang diajukan oleh Mustafa ini selaras dengan konsep nirwana yang telah diputuskan oleh Sang Buddha. Dan nirwana itu sebenarnya kalau dipahami adalah ini dapat juga kalau kita amati dapat juga bahwa konsep nirwana ini bukan konsep surga neraka. Bukan. Kalau dari orang Hindu, Buddha, orang Buddha yang kalau Hindu lah, Buddha. Nirwana itu bukan sebagai konsep surga neraka yang selama ini kita kenal. Dan ini yang menguatkan pendapat beberapa pemikir barat seperti Fadlur Rahman yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu
yang diceritakan dalam Al-Quran tak lain adalah konsep belaka yang ditawarkan untuk orang Arab. Karena mayoritas waktu itu keadaan orang Arab yang kering, kerontang, gurun pasir yang serba kering seperti itu, diiming-imingi oleh Al-Quran dengan menggambarkan surga tajri min tahtil anhar dengan gambaran sungai. Kalau sekarang orang Pontianak ditawarkan sungai biasa. Di bawah rumah yang mengalir airnya biasa di pinggir laut. Makanya mikir-mikir seperti Fadlur salju ya. Mikir-mikir seperti Fadlur Rahman mengatakan seperti itu. Tapi menarik sih sebenarnya kalau kita, apakah memang konsep nirwana kan kalau tadi agak dikaitkan dengan surga neraka kan? Menurut antum kan tidak terkait. Kalau menurut saya sih sebenarnya lebih dekat kepada konsep bagaimana kayak ya. Kalau kita dengar film-film agama Hindu itu kan kayak Mahabharata itu kan kalau mati kembali ke nirwana. Jadi ini turjaunnya itu mungkin nirwana itu maksudnya turjaunnya ke sana gitu. Ya, itu Bang. Itu yang ingin saya ajukan tadi, bahwa nirwana itu adalah konsep ketenangan sejati, kan itu yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha itu kan ada seorang yang keluar dari agama Hindu. Dia tidak puas dengan liturgis yang diadakan oleh orang-orang Hindu. Akhirnya beliau dengan sendirinya pergi bertapa melakukan meditasi ini itu untuk mencari kebenaran sejati, dan beliau akhirnya menemukan ketika beliau mengingat sebuah peristiwa di mana beliau berada di bawah pohon bodhi. Di bawah pohon. Jadi di sana dia mulai menemukan ketenangan sejati. Artinya menyebarkan cinta seluruh alam adalah kebenaran yang sejati. Nah, jadi ini sebenarnya konsep Islam mendekati di situ. Islam kan seperti itu. Menyebarkan cinta seluruh alam. Jadi maka jangan heran kalau orang-orang Buddha menggambarkan patung Buddha seperti ini. Artinya apa? Ini menyebarkan cinta kepada seluruh alam. Jadi seperti itu. Dan itulah dan beliau mengatakan bahwa konsep ketenangan sejati itulah nirwana. Jadi fase-fase dalam pencarian diri hingga menyampaikan beliau kepada ketenangan sejati dan mencapai nirwana. Nirwana itu apa? Artinya artinya nirwana adalah seluruh raga ini adalah milik Tuhan. Dan raga ini oleh Tuhan ditugaskan untuk baik. Itu filsafatnya Sang Buddha. Nah, kita tahu nanti ya. Itu emang dekat banget. Kalau di tasawuf kan terkenal yang namanya ma'rifat jadi. Iya lagi. Makanya orang-orang kayaknya nanti nih lari-lari ke Wahdatul Adyan nanti. Makanya orang-orang seperti Abdul Haq yang saya ajukan tadi mengatakan bahwa ini kalau bukan nabi, seorang sufi yang besar. Seorang sufi besar. Jangan bisa jadi aulia. Aristoteles. Itu juga wali min auliaullah. Zoroaster. Tradisi Persia. Orang Abdul Haq mengatakan bahwa Zoroaster ini adalah seorang nabi. Mengatakan seperti itu. Ini karena ada beberapa fase ataupun kemiripan dalam liturgis yang dilakukan oleh Zoroaster, yang dilakukan oleh Sang Buddha dalam melakukan hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Di situ sama sekali murni dari kemusyrikan Sang Buddha. Dia mencari kebenaran dengan bertapa. Karena waktu itu belum ada sholat. Ini kan pra Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim. Iya. Jadi Buddha, Hindu itu sebelum Nabi Ibrahim. Zoroaster sebelum Nabi Ibrahim. Anggaplah uzlah. Jadi di situ dia menemukan kebenaran diri. Jadi kalau mau masalah perbandingan agama kan seperti itu. Silakan. Ya, tadi menarik ya. Seru nih. Ya ruwet lah gitu ya. Tadi kan Ya, sebulan lagi. Agus Mustafa itu menganalogikan dunia itu kan seperti air yang dicelupkan itu ya di lautan. Berarti kalau saya tarik kesimpulan menurut saya, berarti sebenarnya kita manusia ini tidak ada matinya. Tidak ada mati ya. Ibaratnya kalau mati itu kan dia tidak akan bisa kembali lagi kan. Udah mati kan. Nah, berarti kita dunia ini kan berarti kalau seperti air tadi dicelupkan, berarti dunia ini hancur, nanti kita tuh hidup lagi. Berarti surga dan neraka itu dipertanyakan, ada enggak? Alam surga dan neraka itu ada enggak gitu. Jadi dipertanyakan. Nah, kalau tadi mengenai tadi nama tadi kan saya tadi malam sempat berdiskusi dengan kawan-kawan. Sebenarnya yang memberi nama Tuhan gitu itu Allah tuh siapa sebenarnya? Apakah betul itu nama dia Allah gitu? Itu karena dia namanya Allah tuh kan karena Nabi Muhammad itu di Arab
lalu lam ha kan, maka dia itu Allah. Nah sebenarnya siapa nama Tuhan kita itu? Apakah mungkin juga tadi yang dikatakan tadi kan, mereka tidak tahu namanya, kan dinamakanlah seperti itu karena menggunakan bahasa mereka. Mungkin kalau Nabi Muhammad itu di Indonesia, mungkin nama Tuhan kita itu bukan Allah, bisa jadi seperti itu. Tuhan bukan Allah gitu. Wah ini kajiannya ngeri itu boy, ngeri sedap gitu. Artinya gitu ya. Tentang tadi kan manusia itu mungkin tidak ada matinya gitu. silakan. Dan nanti alam yang terakhir itu mungkin sama seperti alam dunia ini. Betul, karena gini ya, saya masih masih berkepikiran tentang akhirat ini. Akhirat ini saya masih berkepikiran. Semalam saya juga sempat diskusi dengan kawan saya yang pernah membaca buku ini, Abdul Aziz, kawan saya. Beliau juga pernah membaca buku ini dan saya tanyakan sedikit tentang pemahaman dia mengenai buku ini. Kata beliau masalah akhirat tidak kekal itu sebenarnya kekekalan akhirat itu ketika Tuhan mengekalkan seperti itu. Ketika Tuhan berarti cenderung menolak. Menjadikannya itu kekal seperti itu. Menjadikannya itu kekal seperti itu. Jadi pada konsepnya ya akhirat itu kekal seperti itu. Namun saya masih berkepikiran lagi tentang teori-teori yang ditawarkan oleh Agus Mustafa seperti itu. Bahwa coba dikaitkan dengan sains seperti itu, di mana di situ ada ledakan dan sebagainya. Memang sih kalau kita tarik kesimpulannya bahwa Agus Mustafa ingin memaparkan betapa kuasanya Allah dengan sekecil-kecilnya penyusunan alam ini seperti itu menjadikan bahwa Allah Maha Kuasa. Nah, mengenai nama yang disuguhkan, nama Allah tersendiri seperti itu. Saya juga pernah dulu waktu semester pertama ketika ginjal-ginjalnya belajar filsafat, kawan-kawan itu ya bisa dikatakan kawan saya Abdul Aziz karena mengatakan bahwa nama Allah itu sendiri Allah sendiri yang memberi karena dalam Al-Quran innani anallah seperti itu, innani anallah seperti itu, La ilaha illa ana. la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri seperti itu ayat selanjutnya. Nah yang saya ambil yaitu innani anallah, innani sesungguhnya saya, kata Allah yaitu Allah seperti itu. Jadi nama Allah itu memang pengakuan Allah sendiri. Namun begini kawan, ketika kita sampai di situ, namun sebelum Islam diturunkan, orang Arab sudah khas dengan nama-nama Allah itu. Karena apa? Karena Arab sendiri, sumpahnya orang Arab yang tidak beriman, kafir Abdullah bin Ubay menafik. Sumpahnya sendiri kan pakai Allah, wallahi seperti itu kan. Ya kan, itu sebelum Islam ada. Dan sampai hari ini gitu. Sampai hari ini gitu kan. Dijadikan hal-hal sumpah seperti itu orang biasa. Padahal sumpahnya maksiat gitu. Wallahi walaupun berbohong. Wallahi gitu. Nah, itu. Saya akan menanggapi masalah nama terlebih dahulu karena soal pertama tadi kurang jelas, Mas. Bisa jelaskan lagi. Soal nama itu kita bisa menggunakan beberapa pendekatan. Pertama pendekatan sejarah. Bahwa nama Allah itu sendiri baru timbul. Allah itu bahasa Arab. Ya. Dari dulu, dari zaman Nabi Ibrahim, orang Ibrani mengatakan bahwa Allah itu ilah. Eli. Coba lihat ketika Yesus disalib, apa kata dia katakan? Eli lama sabaqtani. Ini bahasa Ibrani. Eli lama sabaqtani. Apa artinya Eli di situ? Itu bahasa Arab ya Allah. Dalam pendekatan bahasa, nama Allah itu kalau dalam ilmu saraf bisa diiklal. Bisa diiklal. Ilahun kemudian ditambah al-ta'rif. Al-ta'rif. Jadi Allah diiklal. Ini anehnya saya pertama kali belajar saraf, ya, nama Allah diiklal ya. Wah, ngajak betul nama ya. Saya berpikir ngelutin, berarti nama Allah tuh bukan, berarti nama Allah buatan manusia. Emang seperti itu. Bahasa itu kan produk budaya. Sampai kita lafaz Allah itu dikarenakan Islam menyebarnya dari Arab dulu. Tapi orang Kristen lain, Allah dia. Karena emang jauh dari Arab, dia lebih dekatnya ke Eli, ada Tuhan. Dan kalau dia cenderung Allah, dia cenderung sama loh dengan orang Islam, dan dia tidak mau gengsi. Jadi Allah ini adalah perkembangan bahasa. Kita tegaskan bahwa Allah ini perkembangan bahasa. Karena zaman Nabi Ibrahim dulu, Nabi Ibrahim berbahasa Ibrani, tidak menggunakan nama Allah. Mungkin di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim berdoa, Robbi ini itu bahasa Al-Quran, bukan bahasa Nabi Ibrahim. Bahasa Al-Quran bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Nabi Ibrahim adalah bahasa Ibrani, Hebron, bahasa Ibrani. Nabi Ibrahim tidak mengatakan Allah, tapi ilah. Mengatakan ilah. Namun setelah perkembangan bahasa, yang mana bahasa Arab ini adalah bahasa
daripada asimilasi antara bahasa Arab Badui dengan bahasa Arab Ibrani dengan bahasa Ibrani. Akhirnya menjadikan sebuah bahasa Arab baru yang dikenal sebagai dialek Quraisy adalah dialek yang paling fasih, yang menjadi dialek Al-Qur'an, menjadi bahasa dalam Al-Qur'an. Jadi saya katakan bahwa nama Allah itu berasal dari produk budaya saja. Contohnya kalau di Indonesia seandainya tidak Islam ini datang bukan dari para pedagang Arab ataupun dari Gujarat yang merupakan daerah yang dikuasai oleh Arab, mungkin kita tidak akan mengenal Allah, ataupun Nabi diturunkan di kita langsung di sini, mungkin kita tidak mengenal nama Allah. Tapi pangeran bisa jadi kan? Tuhan seperti itu. Ini emang keadaannya seperti ini. Tuhan, pangeran, atau bahkan kalau diturunkan ke orang Madura bisa jadi pangeran. Reduksi bahasa yang sedikit berubah. Ini karena produk budaya yang Itu ke Jawa ya. jauh. Ke Jawa. Pangeran Gusti. Itu bisa jadi seperti. Tapi kenapa ketika Tapi Gusti Pangeran. Tapi kenapa ketika sholat yang dulunya ada digembok-gembokan bahwa sholat pakai bahasa masing-masing gitu, kenapa ditolak ya? Kenapa ditolak gitu kan? Kalau memang kenyataannya bahwa itu adalah faktor dari pengaruh budaya, bahasa itu adalah produk budaya seperti itu, kenapa ditolak seperti itu? Wah, pada kenyataannya jurusannya satu gitu kan, hanya beda bis saja, ya kan? Beda bis saja. Betul. Ya, jurusan sama, cuman Ini beda logika anu nih. beda label. Aduh. Makin berani disesuaikan. Saya makin berani. Waktu itu Pak ini adalah seminar dialek interaktif yang diadakan oleh yang dimana materinya Dr. Wajidi, bahwa tidak ada inklusivisme di dalam akidah. Dikatakan bahwa tidak ada inklusivisme di dalam akidah. Inklusif ini kita mengetahui bahwa inklusif ini lentur, fleksibel, bisa berubah sesuai dengan tatanan yang ada dengan kebudayaan. Terus ada eksklusivisme. Nah, akidah yang bersifat qat'i itu adalah eksklusif. Contohnya sekarang sholat. Kita mengetahui bahwa sholat duhur dan asar itu pelan, tapi yang malam hari itu nyaring. Ini dikarenakan dulu di zaman Rasul, bahwa ketika Rasul sholat pada siang hari keadaan masih belum aman. Jadi ketika mendengarkan suara orang sholat, bayangkan kalau seandainya waktu itu Rasulullah sholat duhur dalam keadaan dinyaringkan, maka orang-orang yang berada di pasar waktu itu akan segera menyerbu ke masjid untuk membunuh Rasul, untuk membunuh orang-orang yang mengikuti Rasul. Itu kan produk sejarah, kawan. Seperti ini contohnya. Di mana beliau menjelaskan dalam buku ini ya, dalam buku Adam tak diusir ini dari surga. Beliau mengatakan bahwa Allah memang sengaja tidak memaparkan secara jelas tentang buah khuldi seperti itu kan. Buah khuldi itu sendiri itu penamaan dari iblis. Iblis yang menyinggung buah khuldi. Allah hanya menyebutkan hadhihi sajarah. Pohon ini seperti itu. Maksudnya dalam Agus Mustafa mengatakan seperti ini, bahwa Allah tidak ingin melihat yang kita lihat itu bukan bendanya dalam artian, tapi konsekuensinya adalah mampukah kita dan menjaga perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, yaitu jangan mendekati pohon. Allah tidak menjelaskan secara gamblang pohonnya. Bukan ini pohonnya, kawan. Yang sebagaimana Tunggu dulu, kawan. Tahan dulu, kawan. minum biar lancar nanti. Pohonnya tidak dijelaskan secara gamblang. Oh, pohon apel atau pohon beringin tidak disebutkan secara jelas. Yang penting yang baca apa ini? Yang ingin Allah tunjukkan itu adalah ketaatannya. Yang diukur itu ketaatannya, sama dengan sholat tadi, ya kan? Kalau saya tarik kesimpulannya, kok kesini terus yang ditawarkan dengan sana, menunjukkan bahwa esensi sholat itu sendiri yaitu perintah. Sejauh mana kita mau melaksanakannya, masalah pelaksanaannya itu kembali kepada konsep individual masing-masing seperti itu, kawan. Itu bagaimana kalau saya tawarkan seperti itu? Saya tidak. Karena begini ya, tunggu loh, saya tawarkan kepada kawan-kawan seperti ini. Dalam Al-Quran sendiri, Agus Mustafa memberikan contoh buah khuldi. Itu Allah tidak memaparkan secara jelas, secara gamblang buah khuldi, buah pohon itu seperti ini dan namanya seperti ini tidak. Karena yang Allah ingin ketahui itu kekonsistenan atau kekuatan Nabi Adam dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu tidak mendekat apalagi makan seperti itu. Nah, saya tarik juga dalam sholat. Sholat itu kan yang ingin dinilai itu bukan gerak-geriknya kan, bukan bacaannya ya kan. Konstruksi budaya kali ya. Iya,
Tapi yang ingin Ada dilihat, para Pak Guru Suryo. yang ingin dilihat itu, Tapi yang ingin dilihat itu adalah kekonsistenan kita dalam melaksanakannya. betul. Iya kan? Gini renung aku di sana. Gini, Bisa saja saya gitu, tidak kawan. setuju dengan rekonstruksi dalil yang diajukan oleh saudara Bang Awin ya. Begini, Kenalannya Bang Awin. Kedatangannya Bang Awin. begini ya. Di dalam masalah akidah pertama tidak ada eksklusif. Artinya akidah itu sifatnya qat'i. Contoh seperti sholat sekarang. Sholat tidak cukup hanya sekedar merenung-merenung seperti ini. Ini masuk golongan ibahiyun. Silakan lihat di kitab-kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Dijelaskan di sana bahwa di dalam kitab Irsyadus Sari, adapun setengah daripada golongan-golongan yang melenceng mengatakan bahwa sholat hanya cukup renungan. Ini mengejar substansi. Mengejar substansi. Artinya apa? Substansi sholat itu memang adalah penyerahan diri kepada Allah. Dan sekarang tidak hanya cukup untuk menyerahkan diri kepada Allah. Karena Islam bukan sekedar menyerahkan diri. Islam kreativitas. Bayangkan sekarang kalau Islam hanya sekedar analogi sederhana ataupun sekedar berbau lelucon. Sekarang ada lapar. Lapar ya. Kalau Ini nggak lapar. makan, Sekarang Makan nol gitu ya kan? Anda dapat kenyang tanpa makan. Contohnya seperti apa yang dapat Anda lakukan? Kenyang tapi tanpa makan. Gimana? Ini sama halnya dengan Anda ingin dekat kepada Allah tanpa menjalankan melalui perintah. proses. Proses kreativitas. Ini kan namanya cuma kita berkaitan bertalian dengan proses seperti itu kan. Namun yang diukur itu kan ketakwaan kita, ya kan? Ketakwaan, dan ketakwaan itu tidak bisa diukur dengan apa, dengan gerak-gerik kita, ya kan, seperti itu. Bisa saja, dan orang yang gerak-geriknya saja bisa diartikan riya seperti itu kan. Siapa Ya tahu kan? yang duduk gini lebih dekat ini. Begini, saya ingin mengajukan 5 makna dari kata Islam Catat, yang diajukan oleh seorang mantan penginjil, Yusuf Estes. Pernah mendengar namanya? kawan Anda ya. Belum. Hah? Yusuf Estes. Estes. Kenapa? Dia pendeta besar Islam, pendeta besar Kristen, tapi sekarang menjadi mualaf, masuk Islam dan jadi penulis Indonesia dan itu. penulis populer. Jadi beliau mengajukan bahwa di dalam Islam itu beliau sudah sekitar berapa puluh tahun lalu masuk Islam, mengatakan bahwa di dalam Islam itu, di dalam kata Islam ada 5 kata yang harus kita cermati. Bahwa pertama adalah pengabdian, kedua kepatuhan, dan yang syukur, damai dan apa ya satunya? Pengabdian, kepatuhan, penyerahan diri maksudnya, kemudian syukur, keempat damai. Ini makna yang terkandung di dalam Islam. Ini mengandung 5 makna ini. Artinya kepatuhan apa? Keduanya surga, Patuh. Maroko, Patuh. tiganya surga, praktis. Patuh dengan segala sesuatu yang telah disampaikan Allah. Ini saya akan kembalikan kepada bahwa akidah yang sifatnya qat'i tidak bisa ditawar-tawar dengan mengejar substansi. Ini beda dengan Anda. Saya bisa lebih liberal dengan Bang Awi. Kalau Anda mengatakan bahwa kita semuanya mengejar substansi, saya dapat lebih liberal. Saya dapat menerima kalau Anda mengatakan bahwa orang sekarang siwak sudah tidak relevan dan dapat digantikan sikat gigi. Monggo, tidak apa-apa. Tapi dalam masalah ini kita mengenal bahwa ada hal yang bersifatnya furu, ada yang hal bersifatnya usul. Hal-hal yang bersifat usul seperti syahadat, Anda tidak boleh berbeda dalam hal ini. Bisa gitu kan, udah memang Substansi dari syahadat mungkin bisa Anda kejar. Tapi kan begini kawan, yang saya lihat, yang saya ingin tahu masalah syahadat lagi kan kawan. pindah pembahasan lagi. Jangan melafatkan bahasa Ya, Arab ini adalah apa? itu. Tapi substansi dari itu. Iya. Nah, ini Kita kan tahu masalah kaifiyah itu dalam masalah usul, Bang. Masalah usul. Contoh sekarang sholat, ya kan? Sholat adalah gerakan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sedemikian rupa, ya kan? Bila kita umpamanya ruku, habis itu sujud. Namun ketika Anda setelah ruku kemudian Anda langsung tahiyat, Begini ini ya? melenceng. Begini. Karena ini usul. Ya, oke. Tapi dari ajaran inilah yang menimbulkan banyak sekali keragaman, ya kan? Coba dalam Al-Quran langsung sholat itu dipraktekkan oleh Allah, dalam Al-Quran langsung dikhususkan praktek seperti ini. Ini akan menjadi suatu
wejangan tersendiri bagi kita dan menjadi rambu-rambu buat kita supaya kita tidak banyak yang melenceng. Ini kan kalau kita lihat dari penyampaian hadis banyak sekali yang timbul perbedaan. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ini menunjukkan substansinya bahwa dari itu sendiri tidak menunjukkan ada konsistenan seperti itu. Nah ini yang harus kita kritisi seperti itu. Ternyata budaya sendiri. Saya masuk bentar. Mungkin saya sepakat dengan saudara Awin. Karena itu mungkin ya saya kembali lagi misalkan Nabi orang kampung kau nih turun di Indonesia, mungkinnya sholat bukan seperti ini, bisa saja hanya seperti ini. Bisa seperti ini kan, karena musuh perang dulu kan. Siapa tahu mengikut senjata ini. Aduh, kacau ini. Karena Nabi di kan di Mekah pada saat itu mungkin kondisi masyarakatnya seperti itu, maka sholatnya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, siapa tahu dia hanya duduk ngerenung ini. Begini. Ini kan begini, ini kan budaya. Masalah kaitan dengan budaya juga ya kan. Nah ini kayak yang seperti yang sering saya singgung seperti itu kan. Hermeneutik taktik. Kita kan selalu menggembok-gembokkan masalah kemarin yang disampaikan oleh Fauzi ya, oleh Bang Fauzinya itu tentang ini panas. Dilbas Aki, saya singgung. Kasih air dulu kalau panas. Air jangan ngambil ini. Kan terserah. Ini kan maksudnya seperti ini. Itu kan budaya Arab seperti itu kan. Iya. Seperti substansinya kan imamah, gamis, siwak, itu kan budaya Arab gitu kan. Dulu tidak ada sikat gigi seperti itu. Sekarang ada sikat gigi yang lebih canggih seperti itu kan. Bahkan ada yang pakai baterai, kita bisa mutar sendiri kalau kita gosokkan seperti itu kan. Kan menurutnya kan seperti ini. Langsung tanggapi. Soalnya karena gini, diskusi yang kayak gini ini sudah terlalu jauh. Saya kira harus dikembalikan kepada relnya ini. Moderator harus dikopeng ini. Tapi saya rasa seperti ini, Mas. Saya akan tanggapi. Kenapa saya berlatar belakangnya mempertanyakan ini? Supaya kita lebih berpikir kritis seperti itu. Setuju. Karena keluarnya kita dari sini sering dihadapi dengan tantangan seperti itu, ya kan? Mungkin nanti dari uraian pemateri ini kan pertanyaan yang tak diduga-duga. Siap. Betul. Oke, lanjut. Baik. Sampai Kolbeto. Saya anjurkan kepada saudara Bang Awin. Saya yang lainnya juga dong. Siap. Yang lebih mengkritisi masalah ini, di dalam memahami hadis, kita diajukan saya memiliki PDF-nya, kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnati An-Nabawiyah. Ya, karangan Profesor Yusuf Qaradawi. Bagaimana kita berinteraksi dengan hadis Nabawi. Di hadis Nabi itu beliau mengemukakan dua hal. Ada hadis-hadis yang memang sifatnya mengikat, artinya mengekang. Contohnya gerakan dalam sholat. Artinya sholat tidak bisa dikejar dengan substansinya. Substansi sholat adalah kita kembali kepada pendapat Yusuf Estes tadi, bahwa substansi sholat adalah penyerahan diri. Namun di dalam Islam tidak hanya penyerahan diri, tetapi ada konsep kepatuhan juga di situ. Ada konsep kepatuhan, imtisalu awamiri wajitinabu nawahi. Di dalam konsep akidah, di dalam konsep usul dan akidah tidak ada inklusivisme, tidak ada istilahnya tidak ada pelenturan dengan zaman. Kalau dulu Nabi sholat dengan gerakan-gerakan seperti ini, dan setelah diteliti oleh para ilmuwan, ternyata di situ oleh ilmuwan dalam bidang kedokteran sebuah gerakan yang sangat membantu peredaran darah kita. Ini sudut pandang dokter. Di sinilah Islam yang kedua, bukan sekedar mengejar substansi, bukan sekedar menerima. Artinya kalian mengaku Allah itu ada. Ini sama, kalau saya samakan pendapat Bang Awin ini sama dengan Khawarij. Kenapa? Khawarij itu cukup mengenal Tuhan. Kejawen. Iman mereka, eling. Ya, iman mereka cukup mengenal Tuhan, kalian tidak cukup. Kalau kita Imam Asy'ari mengemukakan bahwa iman adalah mengamalkan dengan pekerjaan, terus tasdikun bil qalbi wa af'alul bil arkan, terus wa qaulun bil lisan. Nah, jadi itu sebenarnya konsep keimanan yang kita ambil, karena itu yang lebih komprehensif. Kalau saya samakan pendapat Bang Awin bahwa ada suatu jalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah
saya lebih cenderung mengatakan bahwa beliau lebih dekat pada Hawari. Tapi begini, tunggu dulu. Tapi begini. Ya, lu terlepas dari itu. Kita susah-susah dari tadi kan membahas masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya akhirat tidak kekal, ya kan? Ya kan? Kalau akhirat tidak kekal berarti nanti pun akan kembali seperti ini lagi. Dan surga yang ditawarkan itu hanya iming-iming untuk bangsa Arab. Ya kan? Gini, saya kira gini ya. Sorry ya, luruskan, jangan sampai ini melenceng. Enggak, bukan soal, tapi menarik sebenarnya. Artinya, mengapa kita hari ini kita mendiskusikan sosok Agus Mustafa yang menggunakan pendekatan sains dalam memahami teks-teks Al-Quran. Sama seperti Nasir Hamid Abu Zaid yang mengatakan teks Al-Quran itu adalah muhtaj syakofi, produk budaya gitu kan, yang nanti interpretasinya ke belakang nanti akan berbeda. Bersentuhan dengan hermeneutik. Sebenarnya pola-pola kayak gini ini kan pola-pola ala-alanya hermeneutik yang memang sedikit banyak menggunakan pendekatan filsafat. Saya kira gini, dalam hal apa ya, dalam hal memang beberapa terkait dengan persoalan usul. Maka gini, disinilah kita bagaimana kita berusaha mengenali argumen masing-masing, baik itu yang pro maupun yang kontra. Kita diskusi hari ini di IAIN. Selama ini kita di IAIN ini kan belum pernah menyentuh hal-hal yang kayak gini. Walaupun ya nanti kita kembali ya ke masyarakat seperti ya kata kemarin abang kemarin itu kan, ya kemarin kita sesuaikan dengan pemahaman ke masyarakat. Tetapi dalam konteks kita diskusi hari ini, kita sama-sama mencari. Imam Al-Ghazali aja melalui beberapa fase kan. Dia pertama menjadi seorang filsuf dulu, mendalami filsafat. Akhirnya tidak puas dengan pola-pola filsafat kan. Kemudian beliau lari ke tasawuf, sufi, menjalani suluk, sufistik. Ya kan? Dan akhirnya membuat sebuah kesimpulan yang sampai sekarang kita ikuti. Ini kan merupakan satu proses. Saya kira kayak Agus Mustafa ini juga kecenderungannya seperti itu. Makanya kan dari sekian banyak buku cetakannya itu kan pasti ada revisi terkait dengan pemikiran beliau yang awalnya mengatakan kayaknya mutlak bener lah bahwa akhirat itu tidak kekal. Kemudian dipertegas lagi ternyata akhirat tidak kekal. Nah, ini kan masih tidak kekal. Nah, kan begitu. Belum ada yang mampu. Hari ini buktikan bahwa seharusnya memang sudah memang saatnya kita para ulama kontemporer mungkin yang ya mungkin sudah ada yang mengkaji menggunakan pendekatan sains juga dalam rangka memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena memang hari ini kan kebutuhan masyarakat modern seperti itu. Oh, di rumah nggak ada jaringan, Bu? Nggak mau gratis. Pokoknya sekalianlah gratis. Besok saya bikinkan ya, Bang ya. Iya, boleh lah. Yang buat internetnya juga ada 11 giga. Gratis juga? Enggak lah. Oh, gratis juga. Kan katanya bagi-bagi gratis. Kalau 11 giga 25.000. Kawan, udah mau dikasih gratis minta jangan. Gratis mau. Kalau grosiran tuh berapa, Mbak? Ini perdananya? Berapa Kak perdana di kantor Kak? Maksudnya yang grosir. Kalau ambil per boxnya. Kalau per boxnya ada diskon, tapi kalau harganya 1.500. Ini produk budaya ini. Mengapa kan Produk Indosat. Sama pakai Indosat. Yuk, ayo Bang Win. Dia pakai baju. Bang Win. lanjut kok. Lanjut, Ji. Lanjut sampai siang. Lanjut. Apa tadi sampai mana tadi itu? Saya kira apa pemahaman kita sengaja memang mengangkat Agus Mustafa walaupun nanti mungkin kayaknya memang ada pandangan-pandangan Saya tak nyambung ini. terhadap diskusi kita nih Nyambung. karena memang tema-tema yang kita angkat sudah semakin out gitu. Semakin berat. Namun kita di sini berusaha untuk menggali berbagai macam perspektif gitu kan. Maka saya bilang pemahaman Agus Mustafa digali dulu, terus dikaitkan dibenturkan dengan pemahaman ulama salaf. Saya kira Bang Hasani itu sudah cukup menggambarkan, walaupun nanti diskusinya bisa lebih panjang lagi sebenarnya. Nanti ada makalah ya Bang Hasani, berapa lembar tuh? 8. Nah, 8 nanti kan bisa kita kaji, bisa kita menjadi
bacaan gitu ya, saya kira gitu. Lebih makalah itu yang sudah saya mainkan tadi. Ya gini, bukan terlepas kita sepakat atau tidak sepakat, karena memang kan kalau saya sih pribadi memang mengapa saya tidak terlalu menyentuh buku Agus Mustafa, karena kita pertama ya, analisa saintis kita kurang, jujur saja jujur, makanya kita tidak terlalu nyambung kan gitu. Kemudian kita masih terikat kepada tendensi atau pendapat para ulama, dalam hal ini ulama-ulama para salafun soleh yang lebih menekankan kepada pendekatan nakliyah gitu kan. Nah ini yang mengapa saya tidak coba sentuh gitu, mengapa kadang buku-buku ini tidak kita sentuh gitu, karena unsur ikhtiyatnya, unsur kehati-hatian kita kan gitu, daripada pikiran sesat iman jadi goyah gitu kan, ya wes lah gitu. Karena memang begitu Bang. Kalau kita lihat daripada mikirin Pak Agus itu, memang beliau ketika kita samakan dengan Mu'tazilah yang lebih mengandalkan rasio, tidak artinya rasio beliau itu didukung oleh fakta-fakta sains modern. Itu yang membuat Pak Agus Mustafa itu bukan sekedar argumentasi logika belaka, tapi dikuatkan dengan saintifik modern. Mungkin ini pemikiran yang membuat Pak Abdul ya kan, Pak Abdul mantan Menteri Pendidikan itu terpengaruh itu ya kan, sehingga membuat saintifik seperti itu kan. Pendekatan saintifik ya. Mosok belajar agama pakai pendekatan saintifik kan gitu. Itu kan bisa jadi itu terinspirasi itu. Inspirasi dari Agus Mustafa. Bisa saja nanti kita jadi termasuk Profesor Harun Yahya. Nah, saya tertarik sebenarnya. Kalau kayak gini kan model-modelnya kayak seperti Profesor Adnan Oktar gitu kan. Harun Yahya itu nama pena, Adnan Oktar itu. Yang dia berusaha untuk menggali unsur-unsur sains dalam Al-Quran. Nah itu sebenarnya kan menarik sebenarnya kalau kita kaji gitu. Ya nantilah di kesempatan yang lain gitu kita kaji. Silakanlah kita closing statement dulu. Ini closing statement dulu, tutup, habis itu kita diskusi bebas terserah lah. Oh ya, satu tadi yang belum dijawab nih. Yang mengenai air tadi kan, celup, berarti manusia ini tidak ada matinya sebenarnya. Setelah closing. Bahkan neraka dan surga itu bahkan neraka dan surga itu. Nah, maksudnya yang mana tuh? Air? Tadi kan analoginya kan Rasul kan celupkan tangan ke laut ya. Terus yang netes dari tangan itu adalah bumi, alam dunia kan. Berarti yang lautan itu adalah alam sesungguhnya kan, alam dimensi akhirat, selanjutnya deh. Nah, dimensi selanjutnya. Berarti nanti satu kan, tetes itulah yang menyusun alam selanjutnya itu gitu. Iya, berarti kan sama kan? Zatnya kan sama kan? Iya. Berarti ya nanti akhirat itu seperti ini. Seperti alam dunia ini, berarti kita manusia itu tidak ada matinya. Habis nanti bangkit lagi, hidup lagi kan. Nanti hidup seperti sekarang ini lagi. Apa kayak reinkarnasi? Atau bisa sebaliknya bahwa alam dunia ini diambil dari alam yang banyak. Mungkin dan bisa jadi kalau seperti itu analoginya neraka dan surga itu tidak ada. Betul. Setuju. Yang ada hanya alam seperti saya. Silakan. Baik, saya akan menjawab. Terkait masalah ini, jawaban saya bahwa masalah komposisi antara alam dunia dan alam akhirat, saya sudah jelaskan. Secara komposisi keduanya sama, secara material sama. Artinya sama-sama tersusun dari unsur batu, unsur tanah. Ini kalau merujuk pada Muhammad Pak Agus Mustafa. Saya di sini materi tapi saya independen. Saya hanya mengatakan ingin menjelaskan apa yang disampaikan Pak Agus Mustafa. Seperti itu. Saya tidak akan buka bersatu sendiri. Jadi menurut Pak Agus Anda Mustafa, belum beruntung ya. Menurut Pak Agus Mustafa komposisinya itu sama. Komposisinya itu sama. Artinya material benda-benda langit itu sama, namun dengan kualitas yang berbeda. Ini digarisbawahi, namun dengan kualitas yang berbeda, karena setiap satu dimensi selanjutnya memiliki kualitas yang berbeda. Mungkin api di sini ketika jarak segini baru panas terasa, bisa saja kalau di dimensi 10 di atas api ribuan meter sudah terasa. Makanya kalau dalam kan api neraka itu berapa, 70.000 kali apa 70 kali lebih panas katanya daripada. Coba Anda lihat gambaran siksaan yang digambarkan. Yang digambarkan. Bukan itu cuma khayal, takutnya imajinasi, Bang. Iya, seperti itu. Takutnya imajinasi. Kita pahami. Itu cuma iming-iming.
kuning ya kan. yang Kalau saya dapat kasih nanti buku apa Amin, bisa makin sesat nanti. ya, yang dapat kita pahami dari iming-iming itu menunjukkan bahwa sampai ke alam dimensi 10 pun tidak akan terlepas dari seperti itu. Tanah di Tetap surga tanah. bisa jadi tetap tanah, Iya. namun dengan kualitas yang berbeda. Tanam padi gitu bisa. Nah, dengan Jadi kualitas gini, yang kalau berbeda. misalnya Ini terlepas dengan di dunia tuh tumbuhnya berapa- Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa ini surga itu hanya sekedar konsep belaka, ataupun metode yang digunakan oleh Sang Buddha dalam mencapai nirwana itu terlepas dari itu. Untuk memahami komposisi langit dan komposisi tiap dimensi ini, sebenarnya dia sama-sama di batu, ya sama batu, tanah dia sama ada tanah, pohon-pohon sama ada pohon kalau di surga, tapi dengan kualitas yang berbeda. Iya. Ini yang perlu di bawah. Ya sudah, langsung konklusi deh. Tutup dulu. Yang terakhir nih. Closing statement. Closing statement. Ini penekanan nih. Mau kemana arah kita? Ini tergantung materi nih gitu. Seru sebenarnya ini. Kita bisa melanjutkan setelahnya. Terakhir yang saya ingin tekankan bahwa untuk memahami konsep akhirat masih tidak kekal, teorinya Pak Agus Mustafa ini, pertama ya kita harus membaca bukunya. Membaca bukunya dulu ya. Jadi bukunya itu harus dipahami secara komprehensif, dan jangan lupa untuk membaca juga buku-buku yang kontra dengannya, agar kita memperoleh sebuah pemahaman itu. Dan setelah diperoleh pemahaman utuh, saya kembalikan kepada diri kita masing-masing, di mana yang lebih dominan untuk kita ikuti. Apakah kita mengatakan dengan pendapat sebagian ulama, dengan pendapat mayoritas ulama, bahwa akhirat itu kekal dengan argumentasi nakli yang tak bisa dipugar lagi, ataupun dengan argumentasi tasawuf modern ala Pak Agus yang mengatakan bahwa akhirat itu tidak kekal dengan berbagai argumentasi dan teori yang beliau ajukan. Jadi itu sekian dari saya. Intinya satu, dalam membaca buku kita sebenarnya harus mengajak diskusi buku itu sendiri, bukan hanya sekedar membaca, karena itu tidak akan ada hasilnya. Demikian, terima kasih. Terakhir ya. Tutup. Sebelum saya tutup, seperti biasa. Kang Maman. Kang Awin saja. Agus Mustafa, seorang cendekiawan Muslim masa kini yang pemikirannya kontradiksi. Menarik bermacam ragam komentar dan diskusi masalah akhirat tidak kekal bukan lagi yang baru akhirat ini. Banyak misteri yang menarik seputar asal-usul drama kehidupan ini. Dari kisahlah Tuhan dan riwayat Rasulullah, informasi bisa terus kita cari dan menjadi informasi. Dalam Al-Quran banyak disinggung, hanya orang yang berpikirlah yang akan bertahan, yang hidupnya penuh dengan kemuliaan ilahi. Berpikirlah, maka kita akan hidup tanpa diakhiri. Percaya tidak akan suatu pemikiran itu nafsi kita selaku makhluk yang berpikir kritis. Hal ini menunjukkan betapa agungnya kuasa Sang Ilahi yang tidak bisa kita pungkiri. Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saingan dengan Najwa Shihab. Seru ya pembahasannya.